Pria biasa ini memilih meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Filipina untuk berbisnis kasino. Karirnya setelah itu telah menjadi sebuah kisah legendaris. Pemeran utama kita sejak kecil telah memiliki kehidupan yang sangat sulit, dibawa oleh ibunya ke pusat anak-anak saat baru berusia 3 tahun. Makanan di pusat anak-anak sering tidak cukup, bahkan untuk mengisi perut saja menjadi hal yang mewah. CMUSIK mendengar bahwa menjual semut api bisa menghasilkan uang. Dengan begitu ia bisa makan ayam goreng sepuasnya. CMUSIK kecil bersama teman seperjalanannya mendaki gunung untuk mencari sarang semut api. Akibatnya ia digigit oleh semut api yang sangat beracun sehingga seluruh tubuhnya gatal-gatal. Lelaki tua di toko obat sangat terkesan dengan keberanian kedua anak itu lalu memberi mereka $200. Tetapi uang kecil ini pada dasarnya tidak cukup untuk membeli satu ekor ayam goreng seharga $500. Saat ini, CMUSIK melihat di sebelahnya ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain sut, matanya berbinar. Mengapa tidak menggunakan uang yang ada di tangannya untuk bertaruh dengan mereka? Pemenangnya bisa makan ayam goreng. Ini adalah pertama kalinya CMUSIK bermain judi dalam hidupnya. Namun setelah beberapa putaran, CMUSIK kalah semua uang yang dimilikinya. Kedua orang itu kembali ke pusat anak-anak tanpa uang sepeser pun. Tidak tahu sudah berapa hari berlalu seperti ini. Tiba-tiba suatu hari ibu CMUSIK datang ke pusat anak-anak untuk menjemputnya. Ayahnya juga sudah bebas dari penjara. Sekarang ia bisa pergi sekolah seperti anak laki-laki biasa. Tetapi menjalani 2 tahun di pusat anak-anak membuat MUSIK tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Guru menyarankan ayahnya untuk menyewa guru privat agar ia belajar membaca dan menulis di rumah terlebih dahulu. Penolakan guru secara halus itu membuat keluarga miskin tersebut kembali jatuh ke dasar. Ayahnya, demi mendapatkan uang untuk membayar guru privat, kembali ke jalan lama, membuka kasino di rumah. Tetapi ketika mengetahui ada yang curang di kasino, ayahnya segera menyeretnya keluar dan memukulinya habis-habisan. Tidak lama kemudian ayahnya dipenjara lagi karena memukul orang. Sedangkan CMUSIK juga pindah ke Daejeon bersama ibunya demi membantu biaya hidup. CMUSIK di usia muda sudah mulai mengantar koran. Setiap koran berharga $70, pihak koran akan mengambil 70%, 30% sisanya adalah komisi. Jika tidak bisa menjual 5 eksemplar, ia akan dipukuli habis-habisan. CMUSIK yang cerdas demi mendapatkan lebih banyak uang, meminta 100 eksemplar koran. Karena ia sangat percaya diri dengan kemampuan penjualannya. Ia yang masih kecil memiliki kemampuan bicara yang sangat manis, hanya memilih anak perempuan sebagai targetnya. Bertemu siapapun ia panggil kakak cantik. Tidak lama kemudian ada seorang kakak perempuan mengambil uang untuk membeli 1 eksemplar. Tetapi ketika mencari uang kembalian untuk dikembalikan, CMUSIK pura-pura tidak menemukan uang receh. Dan kebanyakan gadis menjadi tidak sabar dan pergi. Dengan begitu, menjual 1 eksemplar koran bisa menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, ia mendatangi bioskop yang ramai orang, sambil menjajakan dagangan dan menyeka sepatu untuk para pria. Karena penampilannya, hampir setiap pasangan akan membeli 1 eksemplar. Tidak lama kemudian 100 eksemplar koran sudah habis terjual. Pemikiran bisnis yang sangat tajam seperti ini membuat CMUSIK di kemudian hari sukses besar. Sampai tahun 2000, CMUSIK membuka sekolah bimbingan belajar bahasa Inggris terbaik di Daejeon. Guru-guru bahasa Inggris paling profesional di Korea berkumpul di sana. Hari itu, teman masa kecilnya, Chiang, datang berkunjung. Katanya, sekarang ia punya rencana bagus untuk menjadi kaya, ingin bekerja sama dengan CMUSIK. Ternyata, perusahaan Chiang menyediakan mesin permainan kartu untuk kasino. Keuntungan bersih tahunan saja sudah melebihi $5 miliar. Ditambah lagi pemerintah juga sedang mendukung kuat sebuah industri legal terus-menerus dibicarakan. Kabarnya ada kasino legal baru dibuka di Busan. CMUSIK yang sejak kecil sudah tertarik dengan dunia perjudian ingin mencoba mengenalnya sedikit. Tidak lama kemudian mereka tiba di bar kasino di Busan. Semua fasilitas bermain kartu di sini sama seperti di kasino. Satu-satunya perbedaan adalah tidak bertaruh uang tetapi bertaruh minuman keras. Pemilik kasino dengan percaya diri menjelaskan aturan permainan kepada CMUSIK. Calon raja kasino CMUSIK ingin mencoba mengenal bentuk baru ini sedikit. Setelah memahami secara garis besar cara bermain baccarat, CMUSIK langsung duduk untuk memulai pertarungan. Bermain sekali langsung sepanjang malam. Tujuan CMUSIK bukanlah untuk menghasilkan uang tetapi untuk memahami cara kasino menghasilkan uang. Setelah 1 malam bertarung, seorang jenius bisnis seperti CMUSIK memenangkan $1,9 juta. Tetapi ketika menukarkan chip terjadi hal yang tidak terduga. Bos kasino datang dan memberinya kupon minuman. CMUSIK yang baru pertama kali bersentuhan dengan proses aneh ini sedikit bingung. Pemilik kasino membantunya menukar dengan minuman keras impor senilai setara. Kemudian ia membawa mereka untuk menjual minuman keras impor ini ke tempat daur ulang minuman keras terdekat
sepakat menukarnya menjadi uang tunai. Seluruh proses ini membuat cara bermain kartu menjadi lebih legal. Terlebih lagi, ini juga dapat menghindari pajak. Kasino hanya akan membebankan biaya komisi 10%. CMUSIK mengerti yang namanya kasino selalu menjadi pemenang terakhir. Setelah kembali ke mobil, CMUSIK yang telah mengetahui cara kasino menghasilkan uang mencium bau bisnis. Ia juga berniat membuka kasino dengan model serupa di Daejeon. Pertama, ia meminta Chiang mencari 12 dealer. Kemudian ia membuka kasino di tempat yang relatif tersembunyi. Malam itu, CMUSIK mendatangi sebuah klub malam. Pemilik klub malam saat ini karena kesulitan keuangan, pada dasarnya tidak mampu membayar sewa. Setelah mengetahui CMUSIK berniat membeli seluruh toko, pemilik klub malam langsung meminta setidaknya 10 juta dolar. CMUSIK dengan santai mengatakan ia akan membelinya seharga 30 juta. Pemilik klub malam mendengar harga seperti itu langsung setuju. Setelah menemukan lokasi, 12 dealer juga sudah hadir. CMUSIK juga memanggil tukang untuk membangun asrama bagi karyawan di atap. Ini memudahkan para dealer untuk bekerja 2 shift, buka 24 jam sehari. Tidak lama kemudian kasino dibuka. Kasino bawah tanah setelah dibuka selalu penuh orang setiap hari. Bisnisnya makmur, CMUSIK dalam hal bisnis juga punya caranya sendiri. Kasino 3 bar itu hanya melayani kalangan intelektual kelas atas. Sementara anggota geng yang kalah uang dan suka membuat masalah tidak dilayani. Selain itu, pelanggan yang kalah akan mendapatkan 10% dari uang kekalahan segera dikembalikan kepada pelanggan. Lingkungan kasino harmonis, berkelas, dan manusiawi. Sekali meledak maka akan sangat kacau. Hanya dalam waktu 1 bulan, CMUSIK telah menghasilkan 10 miliar dolar. Langkah selanjutnya adalah mencari lokasi untuk membuka cabang. CMUSIK memberikan sebagian besar keuntungan kepada para mitranya untuk meminimalkan risiko dan juga agar semua orang mendapatkan uang. Terlebih lagi, CMUSIK sangat loyal dan murah hati. Anak buah di sampingnya, siapapun yang punya kesulitan ia ulurkan tangan membantu. Uang juga dihasilkan dan juga mendapatkan dukungan dari semua orang. Tetapi keindahan itu tidak berlangsung lama. Hari itu, kasino menyambut seorang tamu istimewa. Ia menyapu bersih di meja permainan. Hanya dalam waktu 1 jam ia memenangkan lebih dari 3 juta dolar. Setelah menukar uang tunai di meja resepsionis, tepat ketika tamu itu bersiap untuk pergi, tim investigasi gabungan dari Biro Pajak Nasional tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka menggunakan tuduhan penggelapan pajak untuk bersiap menutup kasino bawah tanah yang didirikan oleh CMUSIK. Sang Cheo di meja resepsionis melihat situasi tidak beres. Ia memasukkan buku akuntansi ke dalam kotak pengiriman cepat, lalu menunduk berjalan keluar. Tetapi sesampainya di pintu, ia dihentikan, tertangkap basah di tempat. Sang Cheo sebenarnya hanya seorang karyawan biasa. Bos yang sebenarnya di balik layar adalah CMUSIK. Ketika CMUSIK mengetahui bahwa kasino telah ditutup oleh tim investigasi, ia segera ingin membawa Chiang untuk melarikan diri bersama. Namun Chiang justru menyimpan seluruh sisa uang tunai 60 miliar di bank. CMUSIK hampir pingsan mendengarnya. Ia memperingatkan Chiang agar jangan sekali-kali datang ke bank untuk mengambil uang. Kemudian ia memberinya sebuah ponsel yang hanya memiliki 1 saluran telepon. Tetapi baru saja berpisah, Chiang malah menelepon istrinya untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan. Ia tidak tahu bahwa tim investigasi sedang mengawasi dengan jelas di belakangnya. Chiang datang ke kantor properti, bersiap menjual propertinya dengan harga murah. Tim investigasi yang mengikutinya kebetulan juga menyerbu masuk, menangkapnya di tempat. Nama pendaftar legal kasino itu adalah nama Chiang. Namun kepala tim kan justru menganggap CMUSIK yang ada di mobil barulah dalang di balik semua ini. Kemudian ia memaksa Chiang untuk memberitahu keberadaan CMUSIK. Kebetulan saat itu CMUSIK menelepon. Kepala tim Kang melihat itu langsung merebut telepon. Setelah mengungkapkan identitasnya, ia mengingatkan CMUSIK untuk membayar pajak tepat waktu. Melalui percakapan itu, setelah CMUSIK tahu bahwa Chiang telah ditangkap, ia langsung menutup telepon. Sebelum sampai di bandara, CMUSIK terlebih dahulu menghubungi Jong Hyun, bertanya apakah ada cara untuk membebaskan Chiang. Jong Hyun berkata tidak ada cara, karena itu adalah tim investigasi pusat dari Badan Pajak Nasional. Tidak ada cara. Sekarang CMUSIK hanya bisa pergi ke luar negeri dulu untuk menghindar. Ia memutuskan pergi ke Filipina untuk berkumpul kembali dengan kakaknya yang bernama Sung Il. Begitu saja, CMUSIK tiba di Filipina, menemukan teman baiknya saat SMA. Dulu, CMUSIK dibully oleh senior-senior di sekolah. Kedua belah pihak bertengkar sampai orang tua diundang barulah berhenti. Setelah itu kedua belah pihak berdamai, akhirnya menjadi saudara baik. Setelah makan, Sung Il membawanya ke kasino terkemuka di Manila. CMUSIK melihat kasino megah di depannya. Dibandingkan dengan kasinonya, ini benar-benar bagaikan katak dalam tempurung. Kemudian Sung Il membawanya ke ruang VIP, juga disebut ruang pribadi.
adalah individu atau perusahaan yang menyetor uang jaminan ke kasino, lalu menyewanya sementara. Dari sana mereka mendapatkan hak istimewa bisnis eksklusif. Sekarang Sung Il menjalani kehidupan yang sangat baik di Manila. Ia memperkenalkan bos kasino kepada Cha Musik. Setelah sapaan singkat, Cha Musik tanpa basa-basi langsung duduk di meja. Dalam malam itu saja, Cha Musik telah memenangkan 20 miliar dolar. Uang ini bahkan lebih banyak dari yang ia hasilkan dalam setahun mengoperasikan kasino. Karena baru tiba di Manila, ia tidak punya tempat tinggal. Seorang teman memperkenalkannya tempat tinggal. Mendengar bahwa putra teman tersebut ingin kuliah di luar negeri, Cha Musik bertindak cepat. Ia memberikan seluruh uang yang dimenangkannya tadi malam kepada temannya. Teman itu tidak berani percaya. Teman baiknya terharu sampai air mata hampir menetes. Ia memeluk Cha Musik ingin memberinya ciuman. Tetapi keberuntungan tidak selalu berpihak pada Cha Musik. Tidak lama kemudian, Cha Musik kehilangan semua uangnya di kasino. Sejak saat itu, nasib baik Cha Musik semakin buruk. Ia tidak hanya kehilangan semua uang yang dimenangkan sebelumnya, bahkan semua uang yang dihasilkan dari menjalankan kasino selama beberapa tahun terakhir juga hilang semua. Cha Musik sedang kebingungan. Ketua Min datang mengingatkannya agar berhenti. Tetapi bagaimana mungkin seorang penjudi yang sudah terperosok bisa berhenti? Cha Musik merendahkan diri meminjam uang lagi dari Ketua Min. Ketua Min dengan murah hati memberi Cha Musik 10 miliar. Ia memanggil jengpal, tidak menahan bunga. Langsung memberikan Cha Musik 1 miliar terlebih dahulu. Sementara saat ini, sekelompok tamu tak diundang datang ke kasino. Seorang bos preman membawa banyak anak buah menyerbu masuk ke kasino. Ia memberitahu Ketua Min bahwa putra mahkota dari perusahaan konstruksi Mai Ong akan datang ke kasino untuk hiburan. Berharap Ketua Min akan membayar biaya perkenalan di muka. Terus terang ingin memungut biaya keamanan dari Ketua Min. Cha Musik melihat Ketua Min berada dalam dilema. Ia pura-pura maju untuk memulai percakapan. Kemudian mengusir Ketua Min pergi. Setelah selesai, ia juga mengingatkan Ketua Min sebaiknya jangan bergaul dengan sampah-sampah ini. Melihat Cha Musik pergi, Ketua Min terdiam dalam pikirannya. Hanya meminjam 1 miliar dari Ketua Min tidak akan pernah cukup. Cha Musik kalah lagi semua uangnya. Keesokan harinya, Sung Il memperkenalkan teman senegaranya Sanggu kepada Musik. Terus terang adalah pencucian uang. Demi membalikan keadaan dan mendapatkan kembali uangnya, Cha Musik meminjam utang berbunga tinggi dari Sanggu. Meskipun di luar Sanggu terlihat sangat baik, seolah-olah berutang padanya tidak apa-apa. Tetapi ini adalah negara Filipina yang berada di luar hukum. Jika kalah uang lalu begitu saja pergi, itu pasti akan menyebabkan rumah tangga hancur berantakan. Melihat 2 juta dolar di depannya, Cha Musik kembali duduk di kasino tanpa ragu sedikit pun. Ia sangat percaya diri dengan kemampuan eliminasi yang ia andalkan untuk bertahan hidup. Tetapi tak disangka, akhirnya ia tetap kalah semua. Hanya dalam waktu 3 bulan yang singkat, Cha Musik langsung jatuh dari langit ke dasar. Cha Musik kembali ke hotel lalu menerima telepon dari biro pajak. Wanita itu menyarankan Cha Musik untuk membayar hutang pajak yang terutang oleh kasino bawah tanah secepat mungkin. Jika tidak menyelesaikan masalah, ia akan menerima surat tuntutan dari kejaksaan. Interpol akan melakukan penangkapan antar negara. Istri dan putranya di Korea juga akan terseret. Cha Musik telah kalah semua uang tabungan yang dimilikinya dan masih berutang dengan bunga tinggi. Ia berharap istrinya menjual rumah, memulai lagi di Filipina, tetapi tiba-tiba ia mengetahui ayahnya sakit parah. Pihak rumah sakit telah menghentikan pengobatan demi mempersiapkan upacara pemakaman ayahnya. Cha Musik kembali menelepon Jong Hyun di kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Ternyata Biro Pajak Nasional masih belum menuntutnya. Ini berarti saat ini Musik bisa bebas keluar masuk Korea. Hanya perlu berjanji kepada mereka bahwa ia akan membayar pajak. Cha Musik buru-buru mengemasi barang-barang bersiap kembali ke Korea. Tak disangka, rentenir Sanggu sudah menunggu di pintu sejak lama. Melihat Sanggu membawa anak buah berdiri menunggu di depan pintu, Sanggu ingin masuk untuk membuat keributan, tetapi didorong keluar oleh Cha Musik. Cha Musik mencengkeram leher Sanggu dan menekannya ke pintu. Anak buah di sampingnya juga langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Cha Musik. Meskipun diacungi 2 pistol, Cha Musik sama sekali tidak panik karena Cha Musik sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Akhirnya Cha Musik dengan aura kuatnya benar-benar menaklukkan beberapa orang ini. Sebelum pergi Sanggu bahkan memberinya batas waktu pinjaman demi lepas dari masalah perjudian yang ia timbulkan secepat mungkin. Cha Musik berniat mempertaruhkan rumahnya di Korea dalam pertaruhan terakhir. Hasilnya bisa diprediksi, ia kehilangan kesempatan terakhirnya. Raja yang pernah berkuasa di Korea, sekarang terbaring di ruang istirahat. Ketua Min, Direktur Eksekutif Kasino, telah mengamati untuk waktu yang lama. Ia menemukan bahwa Cha Musik benar-benar pria yang kuat. Ia berharap menyerahkan ruang VIP untuk dikelola Musik. Dengan begitu, ia akan segera melunasi utang kasino, dan juga bisa membantu Musik memulai kembali di bidang yang ia kenal. Cha Musik sangat menghargai tindakan Ketua Min.
Namun sekarang ia harus pulang ke negaranya dulu untuk menyelesaikan masalah pajak. Tapi sayangnya, ia bahkan kehabisan uang untuk ongkos jalan. Ia hanya bisa bertebal muka mencari Dong Eok. Awalnya MUSIK memberinya 10 miliar dolar agar ia membawa putranya belajar di luar negeri. Sekarang ia ingin meminjam uang dari Dong Eok untuk pulang ke negara. Tetapi jawaban Dong Eok sangat tegas bahwa ia tidak punya uang. Cha MUSIK juga mengerti ia harus mengeluarkan banyak uang untuk keluarganya. Tetapi ketika MUSIK bertanya kapan putra Dong Eok pergi ke luar negeri, istri dan putranya justru sama sekali tidak tahu tentang hal ini. MUSIK samar-samar merasakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya tetap berkat bantuan Jong Hyun barulah bisa kembali ke negara dengan lancar. Setelah kembali ke negara, hal pertama yang dilakukan adalah mengadakan pemakaman untuk ayahnya. Cha MUSIK tidak punya waktu untuk bersedih. Namun pemakaman tetap harus diselenggarakan dengan hikmat. Kemudian ia menyelesaikan masalah pajak di dalam negeri. Pengadilan menyelidiki perilaku penggelapan pajak Chiang. Sidang umum diadakan. Dengan bukti kuat yang disediakan oleh Badan Pajak Nasional. Akhirnya Chiang divonis 5 tahun penjara. Dikenakan denda sebesar 45 miliar dolar. Menghadapi hukuman dan vonis berat, Chiang tetap tidak membocorkan sedikit pun informasi apapun yang berkaitan dengan Cha MUSIK. Cha MUSIK mendatangi Badan Pajak Nasional. Kepala tim Kang melalui bukti yang ditemukan. Omzet kasino bawah tanah yang dikelola Cha MUSIK telah melebihi 30 miliar dolar. Angka ini belum termasuk omzet dari mesin permainan. Maka ia memberikan denda sebesar 8 miliar dolar tanpa ragu sedikit pun. Tetapi KMUSIK malah mengatakan ia tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Melihat sikap tulus KMUSIK, kepala tim Kang berinisiatif mengurangi denda menjadi 4 miliar. Namun Cha MUSIK bahkan tidak sudi melihatnya dan menutup buku catatan itu kembali. Ia pada dasarnya tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Ia juga sengaja berbicara dengan nada keras kepada kepala tim Kang. Jika Badan Pajak Nasional terus bersikeras mempertahankan keputusannya, maka ia hanya bisa menerima vonis hukuman. Akhirnya setelah melalui tawar-menawar KMUSIK, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan hanya menarik 800 juta dolar. Itu adalah harga dari sebuah patah tulang. Asisten di sampingnya tidak mengerti mengapa mengurangi denda pajak Cha MUSIK begitu banyak. Kepala tim Kang berkata bukti yang mereka miliki tidak cukup. Bahkan jika kasusnya dibawa ke pengadilan, peluang untuk menang tidak besar. Lebih baik mengurangi uang dan masih bisa memulihkan sedikit pajak. Cha MUSIK menyelesaikan masalah. Ia membawa sisa uang kembali ke Filipina. Ia memanggil Sanggu. Tidak hanya membayar uang pokok yang ia pinjam, bahkan ia membayar banyak bunga. Ia juga mengatakan kepada Sanggu bahwa berbisnis harus berdasarkan pada reputasi, bukan menggunakan pistol. Sanggu mendengar KMUSIK berkata begitu. Ia juga terus mengangguk, meminta maaf atas kejadian malam itu. Cha MUSIK tidak banyak perhitungan. Ia berniat mengajak Sanggu untuk bersama mengelola ruangan khusus untuk tamu VIP. Sanggu sangat profesional dalam hal pencucian uang. Hal ini sangat berguna untuk kasino. Menghadapi kakak yang murah hati dan dapat dipercaya ini, Sanggu setuju tanpa ragu sedikit pun. Sebelum pergi, ia juga menasihati KMUSIK untuk menjauhi Dong Eok sejauh mungkin. Karena Dong Eok sama sekali tidak menganggap Cha MUSIK sebagai teman. Dong Eok menjelek-jelekkan Cha MUSIK di mana-mana. Terlebih lagi ia menipu uang Cha MUSIK untuk membeli narkoba. Cha MUSIK setelah mendengarnya marah. Ia memperingatkan Sanggu agar tidak menabur perselisihan. Jika ia mengatakan hal seperti itu lagi, saya akan merobek mulutnya. Namun Cha MUSIK tahu apa yang dikatakan Sanggu semuanya benar. Malam itu Cha MUSIK menelepon Dong Eok untuk makan malam. Bersiap untuk konfrontasi dengannya. Tak disangka Dong Eok yang malu malah marah besar. Mendengar kata-kata yang begitu pedas, Cha MUSIK sama sekali tidak takut. Ia langsung mengambil gunting dan memberikannya kepada Dong Eok. Menyuruh Dong Eok menusuk tubuhnya dalam waktu 5 detik. Jika tidak, ia yang akan menyerang Dong Eok. Dong Eok dengan gentar memegang gunting. Lama tidak berani bertindak. Sangat cepat Cha MUSIK juga menjelaskan maksudnya. Hari ini saya dan kamu memutuskan hubungan persaudaraan. Sebelum pergi ia tidak lupa menghina Dong Eok habis-habisan. Cha MUSIK menyelesaikan masalah. Ia mengabdikan dirinya dalam bisnis kasino. Sebulan kemudian, Ketua Min memberikan dividen kepada Cha MUSIK, total 100 juta dolar. Kemudian ia mengambil setumpuk surat utang dan memberikannya kepada Cha MUSIK. Surat utang ini semuanya adalah milik orang-orang yang kalah judi. Ketua Min kemudian lari kembali ke Korea. Selama 10 tahun ini tidak ada yang bisa menagih kembali uang ini. Jika Cha MUSIK bisa menagihnya, maka setelah ini ia akan menjadi mitra kasino. Sebenarnya Ketua Min juga tidak menaruh banyak harapan, tetapi di mata Cha MUSIK ini adalah kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Setelah KMUSIK kembali ke negaranya, hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke toko perkakas untuk membeli beberapa peralatan praktis. Setelah itu ia mencari debitur pertama. Ia tidak membawa siapa-siapa, sendirian menerobos masuk ke tempat berkumpul para gangster. Begitu selesai bicara, bos preman langsung mengejeknya. Sudah hidup bertahun-tahun seperti ini, belum pernah ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Ia segera menyuruh anak buahnya maju
maju untuk menghajar KMUSIK. Anak buahnya bersiap memberi KMUSIK pelajaran. Tak disangka, detik berikutnya, di tangan KMUSIK muncul obeng. Kemudian langsung menekannya ke wajah pria itu. Anak buah yang lain ingin maju membantu, namun dibuat mundur oleh tatapan KMUSIK. Semua orang terkejut. KMUSIK duduk di atas meja, menggunakan sashimi untuk membersihkan saus tomat di obeng. Bos preman itu benar-benar takluk oleh keganasan KMUSIK. Ia segera membayar utang $1 miliar yang sudah jatuh tempo 10 tahun. KMUSIK tidak takut langit, tidak takut bumi, karena sebelumnya ia pernah menjadi tentara. Terlebih lagi, ia adalah prajurit intelijen paling tangguh di Marinir Korea Selatan. Bertanggung jawab utama untuk menyampaikan informasi intelijen di dalam dan luar Korea Utara. Benar-benar sangat berbahaya. Pemandangan macam apa yang belum pernah ia lihat. Keesokan harinya KMUSIK datang ke salon rambut dan berbuat ulah. Tidak hanya mencuci kaki di kolam renang, ia juga langsung melepas celana dan kentut. Berbuat ulah setelah melihat pemiliknya berada di ambang kehancuran. Akhirnya ia mengatakan tentang masalah utang. Ternyata suami pemiliknya berutang uang pada ketua MIN dan tidak membayarnya, tetapi tidak bisa dihubungi melalui telepon. Makanya ia datang ke toko untuk membuat onar. Para wanita di toko sangat ketakutan. Jika terus berulah seperti ini, tidak akan bisa berbisnis. Pemilik toko segera menelepon suaminya, dan utang itu tentu saja segera ditransfer. Setelah itu seluruh utang berhasil ditagih kembali oleh KMUSIK sedikit demi sedikit. Ketua MIN sangat terkesan dengan kemampuan KMUSIK menyelesaikan pekerjaan. Ia sering memuji KMUSIK di depan teman-temannya. Karena itu ia menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan ruang VIP kepada KMUSIK. KMUSIK tidak hanya melakukannya dengan baik. Teman lama Sanggu di sampingnya melalui perkenalan juga menjadi operator di ruang VIP. Bahkan Sang Seo di Korea juga memperkenalkan temannya, Seo Tae-seo, kepadanya. Berharap KMUSIK punya waktu bisa merawatnya. Begitu selesai bicara, seorang pria lusuh berjalan mendekat. Dia adalah Seo Tae-seo yang diperkenalkan Sang Seo. Setelah diselidiki, ternyata rumah bordel Seo Tae-seo digerebek polisi. Karena itu ia harus melarikan diri ke Filipina. KMUSIK memintanya datang ke kantor besok. Keesokan harinya, demi menghormati persaudaraan, KMUSIK memberi Seo Tae-seo $10.000. Ingin menyingkirkan setan pengganggu ini, tak disangka Seo Tae-seo malah ingin mengambil keuntungan lebih. Ia ingin mencari pekerjaan di kasino. Ia berharap KMUSIK membagikan beberapa kamar VIP agar ia kelola. Perilaku tak tahu malu ini membuat KMUSIK merasa terganggu. KMUSIK lalu mengejeknya. Saat ini, Ketua MIN tiba-tiba masuk ke kantor dengan wajah sedih. KMUSIK mengetahui dari Sanggu bahwa Ketua MIN diancam oleh bos preman. Jika tidak membayar $50.000 biaya perlindungan, maka ia akan membiarkan anak buahnya mengambil kaki Ketua MIN. Hasilnya, Ketua MIN hanya bisa berlutut memohon ampun. Mendengar Ketua MIN yang ia hormati diganggu sedemikian rupa, KMUSIK dengan marah mendatangi hotel tempat para preman itu berada. Tak disangka, kakaknya Sungil juga ada di sana. KMUSIK tidak peduli lagi, langsung memperingatkan preman itu agar tidak mengganggu Ketua MIN lagi. Ia juga mengatakan Ketua MIN adalah orang yang menyambutnya saat ia berada di masa tersulit. Meskipun harus kehilangan 10 nyawa pun ia tidak akan mundur. Jika nanti masih terjadi hal seperti itu lagi, ia akan menggunakan cara orang Filipina untuk menyelesaikan masalah. Bos preman itu sangat meremehkan ancaman KMUSIK, namun mempertimbangkan kesetiaan KMUSIK, ia berniat memberinya kesempatan. Selama KMUSIK menghabiskan sebotol anggur ini, ia akan memaafkan Ketua MIN. Demi menyelesaikan masalah, KMUSIK mengambil botol dan meminumnya sampai habis. Bos preman itu sangat mengagumi keberanian dan kemurahan hati KMUSIK. Ia buru-buru menyuruh penjaga di pintu untuk minggir. Masalah pun diselesaikan dengan damai. KMUSIK baru saja meninggalkan ruangan, perutnya langsung mulai mual. Ia hanya bisa memeluk pot bunga di sampingnya dan muntah dengan gila-gilaan di dalam pot bunga. Sejak saat itu bos preman menepati janji, tidak lagi mencari Ketua MIN untuk membuat masalah. Setelah insiden menuntut keadilan untuk Ketua MIN ini, juga membuat KMUSIK mendapatkan kepercayaan tinggi dari Ketua MIN. Kasino berkembang pesat di bawah manajemen KMUSIK. Hanya dalam waktu 10 tahun yang singkat telah menghasilkan keuntungan $70 miliar. Mungkin Anda akan berpikir bahwa mereka adalah pasangan, namun kenyataannya ia tidak mendapatkan sepeser pun dari perjudian. Ini semua berkat aturan chip KMUSIK. Komisi rata-rata kasino untuk jackpot adalah 1,2%, namun KMUSIK langsung memberikannya 1,6%. Ini berarti pemain yang bertaruh 1 juta dapat memperoleh 16.000. Namun dalam komisi 16.000 tersebut, 0,1 adalah kupon diskon hotel. Kupon diskon ini dapat digunakan untuk dikurangi dari uang tunai saat berbelanja di hotel. Jadi KMUSIK juga melakukan bisnis lain, yaitu kupon diskon. Saat itu, KMUSIK memesan rata-rata 150 kamar per hari, hampir 5.000 kamar per bulan. KMUSIK menggunakan diskon 40% untuk menukarkan kupon jagung ini.
Ketika pelanggan membayar tunai, ia akan menggunakan kupon diskon untuk melakukan pemotongan. Dengan cara ini, CMUSIK bisa mendapatkan 40% dari selisih uang, tetapi pada dasarnya kupon diskon tidak habis terpakai. Oleh karena itu, CMUSIK memberikan tunjangan kepada karyawannya. Prasmanan terbaik di hotel adalah konsumsi yang berada di luar kemampuan penduduk setempat, tetapi menjadi hal yang biasa bagi karyawan CMUSIK. Hari itu, CMUSIK bertemu dengan tokoh penting di restoran. CMUSIK langsung mengenalinya. Dia adalah sekretaris pribadi Presiden Filipina. CMUSIK pandai memanfaatkan peluang, tahu bahwa kepala sekretaris juga menyelenggarakan seminar untuk pejabat tingkat tinggi. Jadi, dia mengusulkan kepada kepala sekretaris untuk mengatur seminar di hotel. Kepala sekretaris mengatakan bahwa konsumsi ini terlalu mahal bagi mereka. CMUSIK segera mengatakan bahwa ia yang akan membayarnya. CMUSIK memiliki kupon diskon yang tidak habis terpakai, dan kebetulan dapat dibelanjakan sebagai sebuah jaringan. Ketika seminar dimulai, hanya ada beberapa orang, hanya wali kota dan kepala polisi. Perlahan-lahan jumlah peserta seminar mulai bertambah. Orang-orang dari kalangan militer, politik, dan bisnis datang menghadiri pertemuan tersebut. Setiap hari restoran hampir penuh, bahkan putra presiden pun harus merendahkan diri untuk ikut serta. Mobil polisi membersihkan jalan telah menjadi aktivitas rutin CMUSIK. Saat ini, CMUSIK bisa dibilang dikenal oleh semua orang di Filipina. Suatu hari kepala sekretaris memperkenalkan seorang bos besar kepada CMUSIK. Daniel adalah legenda di dunia perjudian. Biasanya, satu kata darinya sudah bisa menentukan nasib pergi atau tinggalnya presiden. Daniel saat ini sedang mengerjakan proyek Chalice. Ia berencana mengubah 2 hotel resort di sana menjadi kasino terbesar di Filipina. Dia membutuhkan orang yang cakap seperti CMUSIK untuk membantu mendapatkan lebih banyak sumber daya dan koneksi. Tentu saja, CMUSIK setuju tanpa ragu-ragu. Dengan dukungan Raja Judi Daniel, CMUSIK selalu dikawal mobil polisi saat keluar. Hal yang membuat semua orang terkejut adalah kekuatan CMUSIK telah melampaui Ketua MIN. Namun dia tidak pernah melupakan asal-usulnya, selalu menghormati Ketua MIN. Tetapi yang tidak disangka-sangka, beberapa bulan kemudian, Presiden Filipina mengubah rezim. Seluruh dunia politik dan bisnis mengalami perombakan besar. Jaringan orang yang dibangun dengan susah payah oleh CMUSIK menyusut secara signifikan. Oleh karena itu, pesta tetap tidak lagi diadakan. Di sisi lain, Ketua MIN menggunakan koneksinya untuk meyakinkan seorang konglomerat generasi kedua meminjam uang darinya untuk membangun hotel super di Chalice. Kelompok CMUSIK juga berhenti berbisnis di Manila, bersama-sama pergi ke kasino yang baru dibangun di Chalice. Ketua MIN juga memamerkan lingkaran sosialnya yang tak terkalahkan di Chalice. Dia bahkan mampu menaklukkan ketua super kaya di Korea Selatan. Ketua super kaya ini melihat kedatangan Ketua MIN untuk merayakan pembukaan kasino baru, langsung mempertaruhkan semua chip yang ia miliki. Ketua MIN yang berdiri di belakang kasino juga terkejut. Dealer berbalik untuk menerima instruksi. Setelah mendapatkan izin, dia bersiap untuk membagikan kartu. Tepat pada saat ini, gadis di sebelahnya juga ikut. Setelah melihatnya, Ketua Ko segera menyuruhnya berhenti, menarik kembali semua chipnya, seolah-olah dia telah kehilangan minat. Setelah dealer selesai membagikan kartu, dia membuka kartu dan mendapatkan 7 poin. Ketua Ko senang karena tidak memasang taruhan. Gadis di sebelahnya secara acak membuka kartu dan juga mendapatkan 8 poin. Setelah menang, dia kemudian menasihati Ketua Ko dan mengatakan seharusnya bertaruh bersama. Sungguh disayangkan. Ketua Ko dengan marah langsung pergi. CMUSIK dan Ketua MIN bekerja sama membuka kasino baru di Chalice. Hari itu ramai dengan banyak orang yang datang untuk berjudi. Namun pada hari pembukaan, Jengpal justru berkencan dengan seorang wanita. Sojung adalah resepsionis hotel. Begitu bertemu, keduanya buru-buru berolahraga bersama di ranjang. Di sisi lain, konglomerat generasi kedua yang meminjamkan uang kepada Ketua MIN sedang menyombongkan diri kepada Jo Yoon-ki, konsul kedutaan besar Korea Selatan, mengatakan bahwa ia berinvestasi dengan orang lain untuk membuka kasino besar di Chalice. Jo Yoon-ki yang mendengarnya juga ingin mendapat bagian. Dia mengatakan bahwa mereka yang bisa membuka kasino sekarang adalah orang-orang jahat yang berasal dari geng. Sendirian, dia yang berinvestasi pasti tidak akan bisa melawan mereka. Hanya dengan cara ini, kita berdua bekerja sama. Ada saya, konsul kedutaan besar, di sana. Kelompok ekspatriat itu pasti tidak akan mengganggumu. Jo Yoon-ki begitu saja mendapat saham tanpa alasan apapun. Konglomerat generasi kedua itu berkata, malam ini saya akan mentraktir Anda whisky atau apapun. Nyonya itu tampak senang. Setelah selesai, Yoon-ki dengan alasan pergi ke toilet diam-diam mengejar nyonya itu. Dia bertanya kepada nyonya itu berapa biaya yang harus dikeluarkan malam ini. Nyonya itu berkata minimal $1 juta. Yoon-ki berkata saat membayar, Anda katakan kepada konglomerat generasi kedua itu bahwa Anda membutuhkan $2 juta. Sisa uang $1 juta itu kirimkan ke rekening saya. Yoon-ki memanfaatkan setiap kesempatan. Seharusnya dia melindungi hak-hak warga negara di dalam negeri, tetapi dia selalu ingin memanfaatkan warga negara di luar negeri untuk mencari keuntungan.
Keesokan harinya, lebah kecil di kasino memperkenalkan pelanggan besar. Lebah kecil adalah sebutan bagi orang-orang yang kehilangan segalanya di kasino. Orang-orang yang masih belum bisa meninggalkan kasino. Mereka mencari nafkah dengan memperkenalkan pelanggan ke kasino melalui perkenalan perantara. Di Korea, ada bos Huang yang mengelola pabrik elektronik di Korea dan datang ke Filipina. Lebah kecil memperkenalkan bos Huang kepada Cha Musik. Sebelumnya, Cha Musik telah mengetahui latar belakang bos Huang, melakukan evaluasi dan penyelidikan profesional. Ia memiliki aset sekitar 40 miliar dolar. Namun, ketika Cha Musik mengetahui seluruh keluarga bos Huang berada di kamar yang ekonomis, dia langsung menelepon hotel, langsung meningkatkan kamar kelas ekonomi menjadi suite presiden. Hal ini membuat bos Huang sangat berterima kasih. Mengetahui bos Huang suka bermain golf, setiap hari Musik langsung bermain golf bersamanya. Apalagi sengaja memukul bola ke pinggir, dan semua itu agar bos Huang senang. Setiap hari makan dan bermain bersama, Cha Musik membuat bos Huang sangat gembira. Hingga sehari sebelum kembali ke negaranya, bos Huang berinisiatif mengajukan diri ingin datang ke kasino Musik untuk bermain. Namun Cha Musik yang mendengarnya langsung menolak, mengatakan bahwa jika ditemani anggota keluarga, tidak pantas masuk ke kasino. Cha Musik berpura-pura menjadi orang baik dan menasihatinya agar tidak bermain. Judi akan menyebabkan orang lain jatuh bangkrut, tapi sungguh tidak bisa menolak di bawah permintaan bos Huang dan lebah kecil. Cha Musik berkata kalau begitu boleh saja untuk sedikit berkenalan. Jika bermain, hanya boleh bermain kecil lalu berhenti. Jika kalah semua ya sudah. Kemudian dia membawa bos Huang ke kasino. Tugas perantara lebah kecil dianggap sudah selesai. Setelah keluar, bawahan Philip memberikan uang perkenalan kepada lebah kecil. Sebenarnya, dulu lebah kecil juga sangat kaya. Dia adalah seorang profesor yang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Namun akhirnya sama seperti kebanyakan penjudi, kalah tidak tersisa sepeser pun, ia tidak bisa meninggalkan kasino dan menjadi orang yang memperkenalkan pelanggan ke kasino. Setelah mengusir lebah kecil, Philip bertemu Sojung. Keduanya adalah ekspatriat, berbicara dengan sangat gembira. Philip juga langsung jatuh cinta pada Sojung pada pandangan pertama, bahkan memamerkan tato di dadanya. Philip bertanya apakah Jengpal juga sangat menyukai Sojung. Tetapi Sojung langsung menolak, mengatakan bahwa hubungan mereka tidak seperti itu. Saat ini Philip merasa lega, kembali ke kasino. Awalnya bos Huang bermain dengan sangat aman, hanya bertaruh beberapa puluh dolar. Hal ini membuat Cha Musik sangat kesal. Pelanggan besar yang susah payah digarap sekian lama, saat mulai bermain malah pelit seperti ini. Menurut gaya bermain bos Huang, 10 juta dolar cukup untuk ia bermain selama seminggu. Padahal sebelumnya Cha Musik mempertaruhkan 10 juta dolar bahkan tidak berkedip. Hanya dalam 5 detik kalah semua, Cha Musik tidak punya kesabaran, beralasan meninggalkan kasino. Namun ketika ia baru sampai di rumah, bawahannya langsung menelepon dan memberitahunya bahwa bos Huang telah kalah 1 juta dolar. Mengatakan ingin meminjam sedikit uang untuk menutupi kerugian. Hal ini segera membangkitkan minat Cha Musik. Karena meskipun sekarang hanya kalah 1 juta, Cha Musik yakin ia akan kehilangan 10 miliar. Dan ini hanya masalah waktu. Ketika Cha Musik kembali ke kasino lagi, bos Huang telah kalah semua uangnya. Berdiri di samping meja permainan dengan tatapan kosong. Jadi ia bertanya kepada Cha Musik apakah ia bisa meminjam 1 juta. Mengatakan bahwa setelah kembali ke negaranya ia akan segera mengembalikannya. Cha Musik sengaja mengatakan bahwa jika keberuntungan tidak datang, yang terbaik adalah mundur dengan tegas. Tetapi bos Huang bersikeras ingin terus bermain. Cha Musik berpura-pura tidak berdaya, hanya bisa memanggil Philip ke ruang akuntansi untuk mengambil 10 juta chip. Hal ini membuat bos Huang tertegun. Kemudian langsung mempertaruhkan 10 juta dolar dalam satu kali taruhan tepat di depan bos Huang. Hal yang semakin membuat bos Huang terkejut adalah Musik menyuruhnya membuka kartu sendiri. Sikapnya seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Bos Huang tegang hingga meremas dan mengusap tangannya. Hasilnya menang 10 juta dolar. Setelah itu langsung menang berturut-turut. Benar-benar dari sudut pandang bos Huang. Setelah beberapa putaran, nafsu bos Huang tumbuh tanpa batas. Cha Musik lagi-lagi beralasan pergi. Sebelum pergi, Cha Musik menyerahkan semua chip yang ia menangkan kepada bos Huang untuk dijaga. Memberitahunya bahwa jika tidak sengaja kalah semua chipnya sendiri, ia bisa mengambil chip miliknya untuk bermain. Menang cukup kembalikan uang pokoknya saja. Kalah juga tidak apa-apa. Anggap saja sebagai hadiah dariku untukmu. Setelah itu bos Huang dengan kepercayaan diri berlipat ganda dan hanya dalam malam itu telah memenangkan 10 juta dolar. Tak lama kemudian Philip datang melapor bahwa bos Huang telah menang banyak uang. Cha Musik tahu sudah saatnya untuk berhenti. Dikurangi uang pokok yang dikembalikan kepada Cha Musik, bos Huang masih memenangkan sebuah Mercedes-Benz baru. Menyuruhnya berhenti adalah karena ingin memberinya perasaan belum puas. Tidak hanya itu, Cha Musik membawa bos Huang ke kedai minum untuk minum. Ketika tahu keesokan harinya bos Huang akan kembali ke Korea Selatan, Cha Musik melihat tiketnya. Ketika melihatnya lagi-lagi kelas ekonomi,
dia langsung menelepon untuk menaikkan ke kelas bisnis untuk Bos Huang. Perhatian yang begitu cermat membuat Bos Huang terpesona. Baru beberapa hari kembali ke negaranya, Bos Huang langsung menelepon, memberitahu CMUSIK bahwa kali ini ia ingin datang ke Calis untuk berlibur beberapa hari. Semuanya berada dalam prediksi CMUSIK. CMUSIK memesankan tiket kelas 1 gratis untuk Bos Huang, suite presiden gratis, bahkan menghadiahkan Bos Huang 1 set stick golf. Hal yang membuat MUSIK lebih senang adalah begitu mendarat, Bos Huang sudah tidak sabar ingin meminjam uang untuk pergi ke kasino. Apalagi begitu membuka mulut langsung meminta 100 juta. Bos Huang memenangkan banyak uang di kasino MUSIK 2 kali berturut-turut, mencicipi manisnya memenangkan uang dari judi. Setelah itu, ia tidak lagi peduli dengan bisnis di dalam negeri. Setiap hari tenggelam dalam kegembiraan berjudi. Hari itu, Philip dan Sojung setelah pulang kerja berencana makan bersama. Hasilnya di tengah jalan malah bertemu Ketua Ko. Ketua Ko dengan murah hati mengundang mereka untuk makan siang bersama. Melalui percakapan, Sojung mengetahui Ketua Ko adalah pemilik Pastela Cosmetics. Dia pun mulai menjilat, mengucapkan banyak kata sanjungan yang membuat Ketua Ko sangat senang. Malam hari, Philip dan Sojung bersama-sama menciptakan gelombang di tempat tanpa laut. Selesai, Sojung bertanya banyak hal kepada Philip terkait Ketua Ko. Saat ini telepon tiba-tiba berdering. Sojung mengambil telepon tetapi tidak menjawabnya, karena itu Jengpal yang menelepon. Saat ini Jengpal sedang memegang mawar berdiri di lantai bawah. Melihat ke lampu di rumah Sojung, Jengpal menghisap rokok dalam-dalam, seolah-olah telah memahami sesuatu. Melempar karangan bunga mawar ke tempat sampah lalu pergi. Bos Huang di sisi lain seleranya semakin besar. Belum genap 2 bulan, Bos Huang telah kalah 20 miliar dolar di kasino. Seluruh kondisi mentalnya benar-benar berbeda dari awal. CMUSIK menasihati Bos Huang agar tidak bermain lagi. Namun Bos Huang saat ini setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara agar bisa segera mendapatkan kembali modal yang telah hilang. Demi mendapatkan kembali uang, ia memohon kepada CMUSIK untuk meminjamkan tambahan 1 miliar dolar lagi. Berjanji untuk mengembalikannya dalam waktu 10 hari. Tak disangka CMUSIK malah berkata hanya punya 20 miliar berani datang ke sini untuk berjudi. Saya kira Anda adalah ketua dari konglomerat besar yang memiliki ratusan miliar dolar lagi. Setelah selesai berbicara langsung menyuruh Bos Huang menulis surat utang. Jika dalam waktu 10 hari tidak bisa mengembalikan 1 miliar dolar, maka harus mengembalikan pinjaman 10 kali lipat dan menanggung semua tanggung jawab pidana. Bos Huang demi membalikan keadaan tidak lagi memedulikan persyaratan kejam ini. Langsung membubuhkan sidik jari, tetapi 2 jam kemudian telah kalah semua 1 miliar. Dia buru-buru berlari ke lift mencegat CMUSIK, bahkan berbohong bahwa ia telah menjual perusahaan di Korea Selatan. Setelah membayar semua utang masih tersisa sedikit uang. Berharap bahwa sebelum pembayaran penuh tiba, ia bisa meminjam tambahan uang dari KMUSIK untuk mencoba peruntungan lagi. CMUSIK mengerti Bos Huang saat ini sudah tidak tertolong. Ia mengeluarkan 2.000 dolar dari dompetnya, menyuruhnya pergi mengisi perut dulu. Sebenarnya itu adalah menyuruhnya cepat pergi. Saat ini Bos Huang baru menyadari bahwa pengalaman selama kurun waktu ini semua adalah jebakan kasino. Tujuan utamanya adalah agar ia kehilangan semua aset. Setelah itu rumah tangganya hancur berantakan. Pada hari itu, Kyung yang tiba-tiba datang ke kasino. Dia mengatakan kepada CMUSIK bahwa kasino telah membantu 2 penjahat buronan Korea Selatan mencuci uang. Sekarang mereka melarikan diri ke Filipina. Terlebih lagi, mereka membawa 50 miliar dolar, bermaksud untuk berinvestasi di kasino KMUSIK. Tetapi hanya membayar di muka 5 miliar kepada CMUSIK. Keesokan harinya, Kyung Yang pergi ke bandara untuk menjemput 2 tamu ini. Setelah bertemu, mereka melompat ke girangan. Mereka naik mobil yang terlihat mewah tetapi agak tua, bahkan mengatur pengawalan sepeda motor polisi Filipina. Malamnya, para pelanggan dibawa ke kedai minum untuk bertemu CMUSIK. Ketika pelanggan menyebutkan masalah investasi 50 miliar di kasino, Kyung Yang malah terlihat sangat tegang, mulai mengalihkan topik secara samar-samar. Hal ini membuat CMUSIK merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memanggil Kyung Yang ke toilet untuk bertanya. Ternyata Kyung Yang membohongi pelanggan. Pelanggan mengira seluruh uangnya telah disetor ke kasino KMUSIK. Tetapi sebenarnya telah disetorkan secara diam-diam oleh Kyung Yang ke akun kasinonya di Koktana, hanya membayar 5 miliar di muka ke akun CMUSIK. Hal ini membuat CMUSIK sangat marah. Kyung Yang malah menggunakan namanya untuk menjaminnya. CMUSIK segera meminta Kyung Yang untuk mentransfer kembali uang itu agar ia kelola. Namun Kyung Yang beranggapan bahwa pelanggan itu adalah penjahat buronan. Pemerintah setempat tidak akan menyetujui permohonan pembukaan rekening bank mereka. Bahkan jika mengambil uang mereka, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Karena Filipina adalah tempat tanpa hukum, yang kuat memangsa yang lemah adalah hal yang wajar. Pada dasarnya tidak perlu khawatir uang ini akan diambil oleh mereka. Apa yang CMUSIK katakan hanyalah omong kosong. Kyung Yang tentu saja tidak
mendengarkan. Keesokan harinya, orang hanya merasa bahwa masalah semalam adalah penipuan. Cha Musik tampaknya tidak tahu apa-apa tentang masalah uang. Curiga Kyung Yang sedang mencoba menipu uang mereka. Oleh karena itu ingin segera mencari Kyung Yang untuk mendapatkan uang kembali. Namun hal ini didengar oleh anak buah Kyung Yang, menelepon dan memberitahu Kyung Yang. Setelah Kyung Yang mendengar berita itu, ia dengan cepat mendatangi kedua kakak beradik itu, mengancam mereka agar tidak membuat masalah. Tak disangka, sang kakak perempuan malah maju dan menamparnya. Tamparan ini membuat Kyung Yang ingin menghabisi orang. Tak lama kemudian keduanya dilenyapkan oleh Kyung Yang dan dikubur di ladang makam. Namun malam harinya, penyesalan dan ketakutan masih ada di benak Kyung Yang. Jadi dia langsung mencari KMUSIK karena dia takut ditangkap oleh polisi, berharap KMUSIK bisa membantunya. KMUSIK berkata kepada Kyung Yang, dengan koneksinya di Filipina, selama polisi Filipina tidak menyelidiki, ia bisa menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu KMUSIK mengatur bawahannya membawakan Kyung Yang sebuah truk berwarna hitam, membawanya ke Myanmar untuk menghindari perhatian. Namun ketika Kyung Yang melihat pengemudinya adalah pria yang berotot, ia langsung ketakutan, mengira KMUSIK ingin membawanya ke taman pohon untuk melakukan penipuan. Jadi Kyung Yang tiba-tiba mengatakan ia tidak membunuh orang, barusan hanya bercanda. KMUSIK mengerti maksud Kyung Yang dan membiarkannya mengemudi pergi. Cepat sekali keesokan harinya, polisi Filipina menemukan tubuh dua warga negara Korea Selatan di ladang makam. Polisi setempat memanggil polisi Korea Sunghun yang bertugas di Filipina, membutuhkan bantuannya untuk menyelidiki dan memverifikasi identitas korban. Tetapi saat ini ada mobil yang datang. Orang yang turun dari mobil adalah KMUSIK. Ternyata KMUSIK memiliki koneksi di kantor polisi. Langsung menerima berita, KMUSIK ingin melihat tempat kejadian perkara. Polisi hanya bisa membawa kedua orang itu masuk ke ladang makam. Setelah pemeriksaan cermat, KMUSIK mengerti inilah tempat dikuburnya kedua kakak beradik itu. Sayangnya Kyung Yang menguburnya tidak cukup dalam. Pergi memilih ladang makam dengan tanah keras ini. Petani setempat setelah menemukan langsung melapor ke polisi. Saat ini Sanggu menelepon, menemukan uang di akun kasino Kyung Yang di Cok Tanah hanya tersisa 30 miliar, jauh dari cukup 50 miliar dolar. Memang benar si brengsek Kyung Yang ini telah menyembunyikan uangnya. KMUSIK memerintahkan Sanggu untuk segera membekukan akun kasino Kyung Yang. Di sisi lain, polisi Korea Sunghun mencari di internet dan menemukan bahwa kedua korban baru-baru ini datang ke Filipina. Terlebih lagi, jika terjadi kasus pembunuhan di komunitas Korea di Filipina, hampir semuanya dilakukan oleh orang Korea. Sepertinya setiap kali selalu begitu. Sunghun datang ke kawasan Korea di Filipina untuk menyelidiki, menemukan kedai minum tempat kedua kakak beradik itu makan malam sebelumnya. Bertanya kepada nyonya itu tentang identitas korban. Saat ini Kyung Yang membawa pacarnya masuk. Nyonya itu juga mengatakan inilah Kyung Yang pernah makan malam bersama korban. Hari itu mereka sepertinya sedang membahas tentang investasi di kasino. Menghadapi interogasi polisi Sunghun, Kyung Yang hanya bisa mencari segala macam alasan untuk menghindari hukuman. Setelah itu langsung berjalan menuju mobilnya. Sunghun masih terus mendesak. Kyung Yang kehilangan kesabaran, menyuruhnya pergi. Jangan terus mengganggu dirinya lagi. Setelah selesai berbicara langsung mengemudi pergi. Sunghun dengan cepat mencatat nomor plat mobil. Curiga ia tidak membagi rata investasi kasino sehingga membunuh orang. Sunghun datang ke kasino tempat Kyung Yang bekerja sebagai kaki tangan. Sojung resepsionis hotel langsung memimpin jalan untuk Sunghun. Dia membawa Sunghun ke depan KMUSIK. Saat ini semua orang sedang memperhatikan taruhan Ketua Ko. Ketua Ko melihat kedatangan Sojung sangat senang. Langsung bertaruh 200 juta dolar. Pergi membuka kartu. Sayangnya kali ini Ketua Ko kalah. Ketua Ko melambaikan tangan memanggil Sojung. Kemudian bertanya hari ini dia memakai pakaian dalam warna apa. Sojung sedikit malu, tetapi tetap berbisik mengatakan kepada ketua warnanya merah. Lalu Ketua Ko mengeluarkan 200 juta chip mempertaruhkan semuanya pada warna merah. Pemilik kasino KMUSIK dan Ketua Min di sampingnya sama-sama tegang. Chip sudah diletakkan di tempatnya. Dealer mulai membagikan kartu. Miliarder wanita itu adalah Ketua Ko dari konglomerat triliunan di Korea Selatan. Tetapi ini adalah sebuah perjudian. Dealer membuka kartu mendapat 8 poin. Ketua Ko melempar kartu 3 spade ke depan. Setelah itu ia mengorek sedikit sudut kartu lainnya. Ketua Ko mencium pipi Sojung. Kartu kedua yang dibuka adalah 6. Setelah itu ia dengan gagah membuangnya. Semua orang memberi selamat atas kemenangan Ketua Ko. KMUSIK juga hanya bisa bertepuk tangan ketika Ketua Ko memerintahkan KMUSIK untuk mencuci bersih semua uang kemenangan lalu mengirimkannya ke rekening Korea Selatan. Setelah itu ia dengan gembira membawa Sojung kembali ke kamar untuk merayakan. Setelah semua orang pergi, Ketua Min menghibur KMUSIK agar tidak khawatir. 200 juta dolar adalah pendapatan bulanan kasino Bontan. Meskipun kerugiannya tidak sedikit, demi reputasi kasino, KMUSIK hanya bisa menurutinya. Namun, saat transfer uang terjadi hal tak terduga. Sojung
Sojung malah mengambil semua uang 200 juta dolar milik ketua Ko. Cha Musik menerima kabar tersebut dan bergegas kembali ke kasino untuk meminta maaf kepada ketua Ko. Tetapi yang bermasalah adalah manajer resepsionis Hotel Bontan. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kasino. Untuk kegiatan transfer uang, mereka biasanya hanya menyerahkannya kepada manajer kasino untuk diurus. Sojung yang membawa kabur uang adalah orang yang ditunjuk ketua Ko. Secara tepatnya kasino Bontan juga adalah seorang korban. Akhirnya Cha Musik beranggapan kasino mereka tidak perlu bertanggung jawab atas insiden ini. Penjelasan yang tidak bertanggung jawab ini membuat ketua Ko sangat marah. Dia menjadi murka. Tentu saja Cha Musik tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun juga, jika tersebar keluar reputasi kasino akan tercoreng. Untuk mendapatkan kembali uang dalam jumlah besar ini, kelompok Cha Musik mendatangi tempat tinggal Sojung. Tetapi begitu masuk pintu, Cha Musik sudah menerima informasi intelijen Sojung sudah berada di Korea Selatan. Ternyata Sojung adalah penipu yang pernah punya catatan kriminal. Pernah menipu 700 juta dolar dari tempat hiburan Korea Selatan lalu menjadi buronan. Oleh karena itu melarikan diri ke Filipina untuk mencari suaka. Saat ini di dalam rumah sudah tidak ada seorang pun. Dan paspor juga tidak terlihat. Cha Musik menyuruh Jengpal menelepon agen perjalanan. Begitu melihat Sojung membeli tiket pesawat langsung mencegatnya. Jengpal berniat keluar untuk menelepon tetapi dihentikan oleh Cha Musik. Dia bertanya apakah masalah ini ada hubungannya dengan Jengpal. Karena semua orang di kasino tahu Sojung dan Jengpal punya hubungan khusus. Jengpal dicurigai oleh kakak laki-laki dekatnya. Dia dengan kecewa berkata seandainya ia menemukan masalah ini ada sedikit saja hubungannya denganku, maka saat itu merobekku menjadi 8 bagian pun tidak terlambat. Setelah selesai berbicara langsung pergi dengan tegas. Kata-kata ini membuat Philip yang berada di sudut sangat tegang setelah mendengarnya. Hanya bisa buru-buru pergi. Hal ini membuat Cha Musik merasa aneh. Barusan sepertinya Philip diam-diam menyembunyikan sesuatu di dalam kotak kertas. Dia menuang isi kotak kertas itu, keluar sebuah pemantik api. Cha Musik ingat jelas ini adalah pemantiknya. Awalnya setelah selesai merokok ia memberikannya kepada Philip. Tampaknya antara Philip dan Sojung ada rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Saat ini Sojung sudah membawa kabur uang itu ke Manila. Saat berada di hotel, resepsionis memintanya menunjukkan kartu identitas untuk prosedur check-in kamar. Namun Sojung khawatir rutenya akan terbongkar, jadi ia berbohong lupa membawanya. Dengan mudah memberikan sedikit uang kepada resepsionis, berhasil masuk dan menginap di hotel. Setelah memastikan tidak ada orang yang mengikutinya di dekat sana, Sojung baru menelepon ibunya yang sakit parah. Mengatakan ia sudah mendapatkan cukup uang untuk operasi di Filipina. Besok pagi akan terbang kembali ke Korea Selatan. Keesokan harinya, Sojung langsung mendatangi tempat penukaran uang di daerah tersebut. Bersiap untuk menukar 200 juta dolar menjadi dolar Korea dan mengirimkannya kembali ke Korea. Namun ketika bos itu mendengar ingin menukar uang sebanyak itu, bos langsung berkata bahwa ini bukan bank Filipina, tidak ada cadangan tunai sebesar itu. Dia juga meminta Sojung untuk menyetor sebagian uangnya terlebih dahulu dan kembali keesokan harinya untuk menukar uang. Terhadap pengejaran ketua dan kasino, Sojung tidak bisa menunggu bahkan 1 hari pun. Jadi dia memberi bos 30.000 dolar sebagai uang muka, meminta dia untuk membantu mentransfer uang dalam 2 jam. Setelah melihat bos setuju, Sojung segera pergi. Cha Musik untuk menguji dugaannya, dia pergi ke apartemen yang disewa Philip, menyuap pemiliknya, dan berhasil masuk ke dalam ruangan. Cha Musik tidak hanya melihat foto Philip yang intim dengan Sojung, terlebih lagi menemukan 2 paspor milik 2 orang yang akan melarikan diri dari penjara. Pasangan pria dan wanita ini memang berkomplot. Cha Musik sangat marah, dan pada saat itu, dia kebetulan menerima telepon dari bos pencucian uang. Cha Musik menerima berita itu, dan menelepon Philip, menyuruh Philip untuk segera mencari Sojung yang melarikan diri ke Manila, meminta dia untuk membawa wanita itu kembali dengan cara apapun. Philip panik menyadari konspirasi yang ia lakukan telah terbongkar, mobilnya juga secara diam-diam dibawa pergi oleh Sojung. Sesampainya di tempat penukaran uang di Manila, Philip bergegas mencari Sojung, menasihatinya untuk segera mengembalikan 200 juta dolar itu secara utuh. Kemudian berlutut di tanah memohon pengampunan ketua. Tetapi Sojung berkata bahwa uang itu cukup bagi mereka untuk hidup seumur hidup di mana saja, tidak ada niat untuk melepaskan uang yang sudah ada di tangannya. Ia juga berkata hanya ada 2 jam lagi sebelum ia bisa mentransfer uang itu kembali ke Korea. Philip benar-benar dibuat gila oleh Sojung yang berpikiran sederhana. Seluruh industri pencucian uang di Filipina dikendalikan oleh Cha Musik. Mereka pada dasarnya tidak bisa membawa uang itu secara diam-diam kembali ke Korea. Tepat pada saat ini seorang polisi mengetuk jendela mobil mereka. Philip mengira tidak diizinkan untuk parkir di sana. Ia membuka jendela mobil dan mulai meminta maaf kepada polisi itu. Tetapi pria itu langsung mengeluarkan pistol. 2 orang itu langsung mati di tempat. Pria itu melangkah cepat ke bagasi mobil.
Dia mentransfer 200 juta yang dicuri dari bagasi mobil ke teman-temannya di dalam mobil. Kemudian dia pergi dengan santai di depan banyak orang. Seluruh insiden jatuhnya orang itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Sanggu yang duduk di dalam mobil dari jauh melihat semuanya dengan bodohnya. Dia hanya melihat seorang pria kulit hitam memakai kacamata hitam memindahkan uang. Sanggu bergegas keluar dari mobil untuk memeriksa. Dia hanya melihat saudaranya Philip dan Sojung sudah meninggal. Dia hanya bisa panik meninggalkan tempat kejadian. Sesampainya di rumah duka, Sanggu menceritakan seluruh kejadian. Pria itu tampaknya sudah tahu ada 200 juta di dalam mobil Sojung. Tapi KMUSIK tahu keberadaan Sojung terlebih dahulu. Sanggu dan Jengpal secara samar-samar merasa bahwa dalang dibalik semua ini sangat mungkin adalah KMUSIK. Tapi KMUSIK hanya peduli tentang bagaimana polisi menyelidiki masalah ini. Sanggu mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Mengetahui hal itu, KMUSIK memberitahu keduanya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Berharap mereka tidak akan membicarakan hal ini lagi dengan siapapun. Meskipun saat masih hidup Sojung telah menipu Jengpal, tapi dia masih merasa menyesal atas kematian Sojung. Philip adalah saudara baik Sanggu. Ketidakrasionalan dalam masalah ini membuat mereka berdua tidak bisa melepaskannya. Mereka tampaknya diam-diam telah mencapai kesepakatan. Malam itu, seorang pria misterius membuat janji untuk bertemu KMUSIK. Dia adalah orang yang pagi itu mengambil 200 juta dari mobil Sojung. Dia juga adalah pengawal pribadi bos kasino, Daniel. Sepertinya semua memang direncanakan secara rahasia oleh KMUSIK. Kembali ke villa, KMUSIK memasukkan 200 juta dolar ke dalam brankas. Dia sama sekali tidak berniat mengembalikannya kepada ketua. Berdasarkan nilai KMUSIK saat ini, 200 juta pada dasarnya tidak layak baginya untuk repot-repot menangani orang. Dia hanya menggertak, siapapun yang mengkhianatinya harus membayar mahal. Setelah menyelesaikan masalah ini, KMUSIK juga harus mencari jejak Kyung-yang. Dia membawa Jengpal ke rumah Kyung-yang, tetapi menemukan kunci mobil di dalam kamar. Jengpal menemukan selembar kain yang terkena saus tomat di dalam mobil. KMUSIK juga menemukan video pengawasan. Selain itu, dia juga menyalinnya untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi hari itu. 2 orang dari kelompok KMUSIK kembali mengemudi ke tempat tinggal korban. Tetapi begitu masuk ke ruang tamu, mereka melihat kekacauan. Setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka tidak menemukan jejak apapun. Sampai setelah menumpahkan tumpukan bagasi, mereka baru menemukan sebuah tas dokumen. Di dalamnya berisi instruksi transfer. Sepertinya Kyung-yang juga berniat untuk mengambil uang dan melarikan diri. Kalau begitu KMUSIK juga tidak akan sungkan lagi. Dia menyerahkan bukti yang dia kumpulkan kepada polisi. Terlebih lagi, dia sepenuhnya bekerja sama dengan polisi. Dia membawa polisi ke rumah Kyung-yang dan menyediakan video kejahatan Kyung-yang dan selembar pakaian yang berlumuran darah. Cukup dengan membandingkannya dengan golongan darah korban, kebenarannya bisa dilacak. Bahkan adegan kejahatan pun direka ulang secara hidup. KMUSIK memang pantas menjadi mantan anggota organisasi intelijen Korea Utara. Teknik investigasinya sangat profesional. Setelah memberikan semua bukti, KMUSIK segera membawa Jengpal kembali ke mobil. Jengpal dengan bingung bertanya pada KMUSIK mengapa dia membantu polisi memecahkan kasus. Bukankah itu malah membahayakan dirinya sendiri? KMUSIK berkata bahwa mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Orang yang mengkhianati saya tidak akan berakhir dengan baik. Saat ini Jengpal baru mengerti bahwa KMUSIK adalah eksistensi yang mengerikan di Filipina. Kamera beralih ke area lampu merah di Filipina. Seorang wanita yang baru pertama kali bekerja di jalanan bar. Belum lama berada di jalan, KMUSIK mengemudi ke sana, membebankan biaya kepadanya dari 10 hingga 20 ribu dolar. Maka wanita itu pun naik ke mobil. Tidak butuh waktu lama mereka sudah tiba di hotel. Wanita itu ingin mandi terlebih dahulu. KMUSIK malah berkata jangan terburu-buru seperti itu. Setelah itu wanita itu mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Tepat pada saat ini KMUSIK mendesak wanita itu untuk mandi. Wanita itu hanya bisa menurutinya. Tapi begitu wanita itu masuk ke kamar mandi, KMUSIK segera mengambil ponsel dari tas wanita itu. Kemudian dia membuka kata sandi sesuai dengan yang dia amati. Berhasil membuka ponsel, dan semua itu adalah untuk menemukan jejak pacar Kyung-yang. Setelah mendapatkan ponsel, KMUSIK segera memasukkan sejumlah besar uang ke dalam tas wanita itu. Kemudian dia segera meninggalkan kamar. Polisi Sung-hun di sisi lain menerima telepon. Adik laki-laki Kyung-yang telah tertangkap. Setelah diinterogasi, tersangka berhasil mengungkapkan bahwa dalang di balik pembunuhan itu adalah Kyung-yang. Setelah itu Sung-hun menutup telepon. Polisi Filipina memanggil Sung-hun lagi. Dia mengatakan kemarin kembali ditemukan warga Korea yang dibunuh. Ketika Sung-hun melihat foto di layar, dia tertegun. 2 orang ini adalah karyawan dan resepsionis dari kasino KMUSIK. Di sisi lain, KMUSIK memegang ponsel yang ia ambil dari wanita itu. Melalui foto yang diunggah Rose di internet,
dia berhasil menebak lokasi Kyung Yang dan pacarnya di Resort Paradise. Saat ini Sung Hoon baru saja selesai berolahraga. Setelah berkeringat, dia duduk di balkon merokok. Pada saat itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Setelah membuka pintu, tidak ada siapapun di koridor. Hanya melihat selembar kertas diletakkan di tanah. Di atasnya tertulis Kyung Yang saat ini berada di Resort Paradise. Keesokan harinya Sung Hoon menunjukkan keraguannya. Dia membawa polisi setempat ke resort untuk menangkap Kyung Yang. Karena Sung Hoon adalah polisi residen, dia tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Dalam proses penangkapan, dia hanya bisa membantu dan bekerja sama dengan polisi setempat. Agar tidak mengejutkan ular, Mark dan Sung Hoon memutuskan untuk beraksi secara terpisah, menyergap dari dua sisi. Saat ini Mark malah berhadapan langsung dengan Rose. Situasi berubah dan dia hanya bisa maju untuk memaksa menangkap orang. Kyung Yang keluar berlari memanfaatkan kekacauan. Dua orang mengejar ketat di belakangnya. Kyung Yang tidak punya jalan keluar dan hanya bisa mengeluarkan pistol. Sung Hoon berhasil menjatuhkan Kyung Yang ke tanah. Hampir terjadi pembunuhan. Kyung Yang berhasil ditangkap oleh dua orang dan dimasukkan ke penjara. Hari itu Cha Musik sedang membersihkan kebun di rumah dengan tenang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Sung Pao, yang bertanggung jawab atas bisnis pinjaman, mengatakan ada seorang pelanggan Korea bernama Deok Bae. Sekarang ia terus berbicara tanpa henti untuk mengulur waktu. Ia tidak berniat mengembalikan uang. Jaminan terpenting, yaitu paspor, masih belum ada di tangan. Sung Pao sangat khawatir hingga mengacak-acak rambutnya. Jadi ia ingin meminta Cha Musik untuk menagihnya. Cha Musik yang mendengar masalah kecil seperti ini pun harus merepotkan dirinya. Menjadi marah. Bos Deok Bae ini sepertinya adalah orang yang memiliki pengaruh besar di Korea. Dia memiliki uang dari Republik Korea kelima. Tetapi masalahnya adalah ratusan miliar dolar ini semuanya adalah uang kertas lama. Saat ini dia ingin menyewa orang untuk membantu mencucinya menjadi uang baru. Berencana untuk mencuci ratusan miliar dolar ini dalam waktu 1 tahun. Pada saat itu, dia bisa membayar uangnya. Deok Bae juga berkata tunggu sampai dia kembali ke Korea. Maka dia bisa membayar sebagian di muka untuk kasino. Tepat pada saat ini, Cha Musik berpura-pura menjadi orang bandara dan masuk. Berkata harus membawa Deok Bae ke bandara. Sung Pao dan Sanggu tidak mengerti apa yang ingin Cha Musik lakukan. Sebelum pergi, Cha Musik juga memgoyangkan bokongnya ke arah mereka. Di dalam mobil, Deok Bae menemukan ini bukan jalan ke bandara. Setelah itu, mereka mengarahkan pistol ke lutut Deok Bae. Begitulah Deok Bae digotong ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Cha Musik memintanya untuk melunasi utangnya dalam 2 jam. Jika tidak, dia akan dibunuh dan dilempar ke laut. Deok Bae masih belum mengerti situasi sehingga sangat keras kepala. Dia bersikeras akan segera membayar setelah kembali ke Korea. Cha Musik sangat menghargai keberanian Deok Bae. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk menggelar terpal di tanah untuk menghindari genangan darah di mana-mana nanti. Deok Bae melihat itu langsung ketakutan. Cha Musik berkata bahwa tidak ada uang orang lain yang mudah didapat. Setelah berbicara, dia segera keluar dari gudang. Dia juga menyuruh bawahannya untuk menjaga di luar dengan hati-hati. Keesokan harinya menunggu sampai Cha Musik datang lagi ke gudang. Deok Bae, yang tubuhnya dipenuhi tato, menangis seperti anak kecil dengan air mata dan ingus di wajahnya. Cha Musik memberinya 2 ponsel. Berkata dia bisa memilih untuk mentransfer uang atau memilih untuk melapor ke polisi. Deok Bae mengambil ponsel dan menelepon semua keluarga dan teman-temannya. Berharap mereka bisa membantu mengumpulkan uang untuk membayar. Orang-orang biasa yang memanggilnya kakak adik setelah mendengar itu langsung menutup telepon. Deok Bae yang tak berdaya hanya bisa memohon kepada ayahnya untuk menjual tanah di rumah. Berapapun jumlahnya, dia harus mentransfernya ke rekening Cha Musik. Tapi tak disangka ayahnya malah menelepon kedutaan. Ayahnya berkata Deok Bae diculik saat bepergian ke Filipina. Karena ayahnya adalah seorang prajurit yang berjasa dalam perang Vietnam. Yun Ki di kedutaan mendengar dan mengetahui Deok Bae berada di Hotel Bolton. Dia segera menelepon Cha Musik. Yun Ki mengatakan perilaku Cha Musik saat ini merupakan kejahatan penculikan. Jika dia tidak segera melepaskan orang itu, surat perintah penangkapan untuk Cha Musik akan dikeluarkan. Cha Musik yang mendengar itu tidak menganggap Yun Ki serius. Dia juga memaki Yun Ki. Setelah menutup telepon, Cha Musik dengan marah bersiap untuk kembali dan memberi Deok Bae pelajaran. Pria ini berani melapor ke polisi. Kembali ke pabrik, Cha Musik menemukan Deok Bae telah melunasi semua sisa utang melalui berbagai transfer. Cha Musik berkata bahwa kedutaan sekarang sudah tahu tentang kasus penculikan itu. Deok Bae dengan putus asa memohon belas kasihan. Cha Musik hanya bisa membawanya ke area lampu merah di Filipina. Dia menyuruh Deok Bae untuk menikmati surga pria di sana. Dengan demikian, kasus penculikan telah diselesaikan. Di sisi lain, Yun Ki melalui generasi kedua yang kaya, menjamu Seo Taisuk. Mereka sedang membicarakan hal-hal buruk tentang Cha Musik. Seo Taisuk yang telah lama ditekan oleh Cha Musik dengan marah membanting meja. Dia membual kepada semua orang bahwa Cha Musik tidak berarti apa-apa. Di depannya, dia hanya bisa menundukkan kepala.
Dia juga berkata bahwa tanpa perawatannya, kasino hanya akan bangkrut dan tutup. Transisi adegan, ledakan kasino Bontan membuat CMUSIK dan Ketua Min menghasilkan banyak uang. Tidak butuh waktu lama, mereka telah membangun kasino di dekat hotel paling mewah di Filipina. Ketua Min bersiap untuk menyerahkan hotel baru kepada Seo Taisuk untuk dikelola. CMUSIK mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Seo Taisuk sebagai ucapan selamat. Tapi Seo Taisuk berbalik tanpa sedikit pun rasa hormat. Tentu saja CMUSIK juga menyadarinya. Setelah itu Seo Taisuk bertanya kepada Jengpal apakah dia tidak akan menyapanya. Jengpal hanya mengangguk. Seo Taisuk yang menyimpan dendam mencari Jengpal dan memberinya beberapa pijatan. CMUSIK menemukan luka di wajah Jengpal. Ia langsung bertanya apakah itu perbuatan Seo Taisuk. Setelah mendapatkan jawaban, CMUSIK segera memanggil Seo Taisuk ke kantor. Dia ingin dia menyadari posisinya. Dia juga berkata, jika bukan karena saya meminta Ketua Min untuk menahanmu, sekarang tidak tahu kamu sedang memungut sampah di sudut mana di Filipina. Seo Taisuk tidak tahu bagaimana membalas budi. Berdasarkan latar belakangnya sebagai seorang gangster, dia pada dasarnya tidak menganggap CMUSIK serius. Dia berdiri dan melancarkan serangan terhadap Jengpal. Sanggu dengan satu gerakan mengunci tangan Seo Taisuk di atas meja. CMUSIK memperingatkan jika dia masih melihatnya di Filipina, maka saya akan membuatnya menghilang selamanya. Seo Taisuk yang merasa dipermalukan hanya bisa dengan marah meninggalkan kasino. Hari itu perusahaan hotel sedang membangun tim, semua orang bermain bola bersama dengan gembira. Tapi saat ini KMUSIK malah menerima telepon dari polisi setempat, mengatakan pihak kedutaan Korea meminta mereka untuk menangkap CMUSIK. Jika berani melawan bahkan bisa langsung ditembak. Ternyata Yungki masih menyimpan dendam atas apa yang dikatakan CMUSIK sebelumnya. Jadi dia berencana untuk menakutinya sedikit. Jangan pernah menyentuh ekor harimau. CMUSIK mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yungki, menyebutkan alamat tempat tinggal Yungki dan tempat putrinya bersekolah. Dia memberinya 72 jam, jika tidak dia akan membuatnya menyesali apa yang telah dia lakukan. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Yungki yang mendengarnya mengernyitkan dahi, berdiri dan mengambil jasnya lalu berlari pulang. Tapi yang tidak disangka adalah pada malam hari, Seo Taisuk malah membawa pistol dan menerobos masuk ke villa CMUSIK. Melihat CMUSIK yang sedang tidur di ranjang, Seo Taisuk mengarahkan pistol ke kepalanya. Sebenarnya CMUSIK sama sekali tidak tidur. CMUSIK berkata, jika berani, tembak saja, aku memberimu kesempatan tapi kau tidak menginginkannya. CMUSIK berdiri dan melancarkan serangan sengit. Seo Taisuk yang ceroboh langsung direbut pistolnya oleh CMUSIK. CMUSIK berkata kepada Seo Taisuk, pistol digunakan untuk menembak bukan untuk menakuti orang. Dia memberi ultimatum kepada Seo Taisuk, dalam waktu 72 jam tidak meninggalkan Filipina, maka saya pasti akan menyelesaikan urusan denganmu. Seo Taisuk yang lolos dari bahaya tidak menganggap serius perkataan CMUSIK. Keesokan harinya, kakak senior CMUSIK, Sung Il, datang ke kasino. Dia berharap CMUSIK tidak akan mengancam keluarga Yungki. CMUSIK sangat menghormati kakak ini, mengatakan bahwa dia akan menanganinya dengan baik. Setelah itu, Sung Il berkata baru-baru ini kasinonya menghadapi sedikit masalah. Kasino yang dia kelola di Manila akan menandatangani kontrak lagi. 3 serangkai ingin mengambil alih kasino dan mendapatkan keuntungan darinya. Jadi mereka sering mengirim preman untuk membuat kekacauan. Sung Il berharap KMUSIK memanfaatkan hubungannya di Filipina untuk membantu menyelesaikan masalah ini. 3 serangkai adalah geng terkenal di Filipina. KMUSIK berkata dia akan memikirkan caranya. Sebelum pergi Sung Il masih mengeluh, akan lebih baik jika di kasino ada beberapa asisten yang kejam. Dengan begitu 3 serangkai tidak akan begitu sombong. Jengpal yang mendengar itu berkata ada orang yang bisa melakukan ini. Jadi dia membawa Sung Il untuk mencari Seo Taisuk. Jengpal berkata jika Seo Taisuk dalam 72 jam belum meninggalkan Filipina, maka CMUSIK pasti akan mencari pembunuh untuk membuangnya ke laut agar dimakan ikan. Sekarang satu-satunya orang yang berani menerimanya mungkin hanya kakak Sung Il. Seo Taisuk yang keras kepala masih belum mengerti pentingnya masalah ini. Sung Il hanya bisa memberinya kartu nama. Tepat 72 jam batas waktunya telah tiba. Malam itu CMUSIK segera mengirim Sanggu untuk membawa orang-orang untuk melihat apakah Seo Taisuk sudah pergi. Seo Taisuk melihat mereka semua membawa pistol, jadi dia lari terbirit-birit. CMUSIK tidak benar-benar ingin membunuhnya. Dia hanya ingin mengusir Seo Taisuk dari Filipina. Seo Taisuk melarikan diri ke Manila. Dia berlutut di depan Sung Il, berharap bisa mencari nafkah di bawah naungan Sung Il. Tepat pada saat ini, ketua datang ke bar. Keduanya membicarakan tentang memenangkan 200 juta dolar di kasino Bontan sebelumnya. Saat mentransfer uang, karyawan kasino malah membawa kabur uang itu. Investigasi polisi juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya 200 juta itu lenyap tanpa jejak. Di depan ketua, Sung Il juga tidak bisa tidak menghormati. Dengan tak berdaya hanya bisa
bisa menerima Seo Taisuk. Tapi saat ini Seo Taisuk sudah melaporkan kepada ketua. Dia berkata semuanya mungkin direncanakan oleh Cha MUSIK di belakang layar. Ketua selalu memikirkan Cha MUSIK dalam hatinya. Untuk mendapatkan kembali 200 juta dolar, ketua meminta Seo Taisuk untuk kembali ke kasino Bontan untuk mencari bukti untuknya. Selain itu dia juga berjanji akan membayar imbalan 100 juta dolar setelah masalah selesai. Seo Taisuk dengan senang hati setuju. Dia pun segera kembali ke kasino Bontan. Dia mengambil semua uang tabungannya. Tapi keberuntungannya benar-benar sangat buruk. Di putaran terakhir dia mempertaruhkan semua chipnya. Saat ini preman di sebelahnya membeli kembali dan bertaruh pada bandar. Dua orang itu melakukan hal yang sama. Seo Taisuk menghela napas, keberuntungan sudah buruk, dan dia masih dijadikan mercusuar untuk bertaruh. Dia dengan jijik membalik kartu. 8 poin bukanlah angka kecil. Hanya 9 poin yang bisa mengalahkannya. Saat ini giliran preman itu yang membalik kartu. Dia mengambil kartu dan perlahan-lahan menggeseknya. Hasilnya benar-benar 9 poin. Orang yang telah mengalami kehilangan uang bukanlah hal yang buruk, tapi dimanfaatkan oleh orang lain lebih menjengkelkan. Seo Taisuk menahan amarahnya agar tidak meledak, tapi musuh selalu bertemu. Ketika dia bersiap untuk pergi, preman tadi berdiri di depan Seo Taisuk. Setelah pintu lift terbuka, dia dengan santai melihat ponselnya. Sama sekali tidak tahu ada orang di belakangnya. Seo Taisuk tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung menyerang. Preman itu didorong ke dalam lift. Saat ini semua kemarahan meledak. Kedua orang itu bertarung di dalam lift. Seo Taisuk matanya dibutakan oleh kemarahan. Tepat saat dia menghabisi preman itu, pintu lift terbuka. Saat ini beberapa rekan 3 serangkai sedang membantu preman itu di pintu lift. Beberapa orang bertarung di dalam lift. Begitulah lift itu kembali naik dari lantai 1 ke lantai 3. Cha MUSIK di luar menerima kabar ada perkelahian di kasino. Dia segera kembali. Begitu tiba, Cha MUSIK langsung melihat Seo Taisuk. Dia sangat marah sampai kepalanya seperti ingin meledak. Seo Taisuk sudah menjadi gila dan pada dasarnya tidak mendengarkan nasihat siapapun. Preman itu juga mendorong Cha MUSIK ke sudut, melanjutkan baku tembak. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Polisi setempat dengan cepat turun tangan dengan sejumlah besar polisi bersenjata. Situasi terkendali di tempat. Dengan sangat cepat polisi menangkap Seo Taisuk yang bersembunyi di belakang bar. Orang yang mengerti Cha MUSIK tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tepat ketika Seo Taisuk berpikir bahwa dia akan dimasukkan ke dalam penjara, polisi Mark malah menerima telepon dari kepala departemen. Polisi Sunghun di sampingnya bahkan belum sempat bereaksi. Mobil itu sudah berputar 360 derajat. Tak lama kemudian mobil itu melaju ke tempat pembuangan sampah terbengkalai. Dan orang-orang yang menunggu di sini adalah Cha MUSIK yang baru saja menelepon kepala departemen. Cha MUSIK mengeluarkan sebuah tas berisi uang dan memberikannya kepada Mark. Mark menerimanya tanpa ragu-ragu. Tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari Sunghun. Dia berteriak keras mengkritik Cha MUSIK yang berbuat sesuka hatinya. Berani menyuap polisi. Cha MUSIK menyuruhnya untuk mengklarifikasi situasi sebelum berbicara. Ini adalah Filipina. Jika ingin meminta pertanggungjawaban saya, harus bertanya dulu kepada Presiden Filipina apakah dia setuju atau tidak. Di bawah otoritas KMUSIK, Sunghun hanya bisa memperingatkan Cha MUSIK agar tidak berlebihan. Setelah itu dia segera meninggalkan tempat kejadian. Seo Taisuk yang ditinggalkan oleh semua orang menjadi benar-benar panik. Cha MUSIK menunjuk ke tong asam sulfat di sampingnya. Asam yang berasap itu akan membuatnya menghilang dari dunia tanpa meninggalkan jejak. Menghadapi permohonan Seo Taisuk, KMUSIK melunak. Dia memerintahkan bawahannya untuk melepaskannya setelah cukup bermain. Untuk menghadapi preman seperti Seo Taisuk, KMUSIK dapat menggunakan berbagai cara untuk menyiksanya. Tetapi untuk pejabat kedutaan seperti Yunki, Cha MUSIK hanya bisa meminta maaf kepadanya dengan sangat tulus. Tapi Yunki sama sekali tidak merasa berterima kasih, bahkan sedikit sombong. Dia masih berpikir KMUSIK benar-benar takut, terus-menerus mencerca Cha MUSIK. Cha MUSIK tidak bisa menahan diri lagi, menjawab bahwa selama saya tertarik, saya bisa mendengar kabar apapun. Kemudian dia menceritakan tentang Yunki yang dicari karena kejahatan lintah darat. Kepribadian Cha MUSIK memang seperti itu. Anda menghormati saya sejengkal, saya menghormati Anda sejengkal. Sekarang bagus. Dendam di antara keduanya masih belum terselesaikan. Saat ini ketua juga mengirim orang dari Korea untuk menyelidiki KMUSIK. Dia meminta bos mafia Filipina untuk membantunya menyewa sekelompok pembunuh bayaran. Maka malam itu bos mafia segera mengambil alasan acak untuk mengajak Cha MUSIK keluar. Cha MUSIK yang tidak tahu apa-apa datang sendirian ke tempat janji. Tetapi begitu dia memasuki restoran, dia dikepung oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka berharap KMUSIK menyerahkan 200 juta dolar milik ketua.
bahkan mengancam CMUSIK jika tidak menyerahkannya. Maka mereka akan mengambil jari CMUSIK satu persatu. CMUSIK mengerti bahwa begitu berita tentang penggelapan chip pelanggan menyebar, sangat mungkin dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan lagi di industri game Filipina. Menghadapi siksaan dari orang-orang ini, CMUSIK ingin bernegosiasi dengan mereka. Dia berharap bisa menyuap orang-orang ini dengan harga yang lebih tinggi, tetapi pihak lawan tidak tergerak. Mereka bertekad untuk menyingkirkan CMUSIK, bahkan ingin merekam seluruh proses pemusnahan CMUSIK. Tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pemimpinnya keluar untuk memeriksa dan menemukan Seo Taisuk berdiri di luar pintu. Seo Taisuk ingin membawa CMUSIK pergi secara utuh. Dia berkata kepada pembunuh bayaran bahwa ini adalah wilayah CMUSIK. Di Filipina bahkan saya tidak berani bernapas di bawah langit yang sama dengannya. Jika ada yang mengetahui kalian menyentuh CMUSIK, maka kalian pasti tidak akan bisa hidup dan kembali menemui ketua. Apalagi bayaran yang dijanjikan oleh wanita itu. Mengapa harus mempertaruhkan hidupmu untuk masalah ini? Selagi masih bisa diselamatkan, kalian cepat enyah dari sini. Seo Taisuk meminta mereka untuk menyerahkan CMUSIK kepadanya. Dia mengira Seo Taisuk datang untuk membalas budi CMUSIK. Tak disangka dia mengemudikan mobilnya ke sebuah sungai. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya. Selesai berbicara dia mendorong CMUSIK kembali ke bagasi mobil. Setelah itu naik ke mobil dan menginjak gas, menutup jendela, turun dari mobil lalu pergi. Pergi ke bagian belakang mobil dan mendorongnya dengan kuat, melihat mobil itu perlahan-lahan tenggelam. Akhirnya Seo Taisuk juga bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi tepat setelah Seo Taisuk pergi, para saudara tiga serangkai datang tepat waktu. Mereka melompat ke air dan menyelamatkan CMUSIK. Ternyata setelah konflik Seo Taisuk dengan Triad, mereka selalu mengawasi Seo Taisuk, bersiap membalas dendam. Tak disangka, mereka kebetulan menemui kejadian ini. CMUSIK yang lolos dari kematian tak lagi berhati lembut. Dia memerintahkan anak buah Triad untuk melemparkan ular berbisa ke hotel Seo Taisuk. Seo Taisuk terbangun dari tidurnya dan merasa ada yang tidak beres. Dia menyalakan lampu dan melihat seekor ular berbisa langsung menggigit kakinya. Seo Taisuk yang ketakutan meronta-ronta untuk melepaskan diri, namun malah dikelilingi oleh kawanan ular berbisa di bawah ranjang. Ular-ular berbisa yang sangat banyak ini membuatnya benar-benar kehilangan harapan. Setelah membereskan Seo Taisuk, selanjutnya mereka harus mencari pembunuh yang tadi malam menculik CMUSIK. Saat ini, kelompok tersebut setelah membereskan CMUSIK, sedang memimpin sekelompok anak buah berjalan-jalan di jalanan. Saat ini, seorang wanita tanpa pakaian dalam secara aktif menerjang masuk ke pelukan mereka. Pemimpin mereka dengan tegas memeluk gadis itu dan pergi untuk menghamburkan uang. Para anak buah mengikuti dari belakang, malam ini mereka pasti akan bersenang-senang. Sang bos berbaring di sofa, wanita itu memperkenalkan pertunjukan di atas panggung. Tak disangka, saat itu CMUSIK menelepon. Tepat ketika mereka mengira CMUSIK sudah mati lalu hidup kembali, CMUSIK turun dari lantai 2. Sekelompok tentara bayaran mengeluarkan pistol dan menyandera bos mafia tersebut. Kelompok preman awalnya mengira hari ini pasti akan selesai. Namun, CMUSIK hanya menyelidiki identitas mereka dengan sederhana. Hanya memperingatkan mereka dengan kata-kata. Berharap para anak buah ini menyampaikan pesannya kepada ketua mereka. Jangan ada yang berharap membuat masalah di wilayah CMUSIK ini. $200 juta dianggap sebagai pelajaran. Setelah itu, CMUSIK menunjukkan belas kasihan dan melepaskan mereka. Keesokan harinya, CMUSIK datang untuk menghadiri pesta yang sangat penting, merayakan ulang tahun cucu perempuan Daniel. Daniel adalah orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi presiden. Bahkan wali kota yang duduk di seberangnya hanya bisa menundukkan kepala dan bekerja sama. CMUSIK di depan Daniel hanyalah tokoh kecil. Hari ini Daniel sangat senang, segera memberikan hadiah besar kepada CMUSIK, mengutusnya untuk memungut biaya dari lokasi penambangan pasir di area Louvre. Terhadap kesempatan baik yang sederhana dan menghasilkan uang ini, CMUSIK dengan sopan menolak. Melihat CMUSIK menolak, wali kota ingin memanfaatkan situasi ini. Namun Daniel menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wali kota seperti anak kecil yang telah berbuat salah, diam dan tidak bersuara. CMUSIK mengusulkan agar John yang melakukan hal ini. Daniel sangat terkejut dengan usulan CMUSIK. Kenapa ada orang yang menolak kesempatan baik seperti ini? Setelah makan malam, John langsung mengantar CMUSIK kembali ke hotel. Sebelum pergi John sangat berterima kasih kepada CMUSIK. John selalu melakukan pekerjaan kotor untuk Daniel. Dia tidak pernah berani meminta uang kepada Daniel untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih atas dukungan CMUSIK. Namun, yang tidak disadari keduanya adalah adegan ini kebetulan direkam oleh Sanggu di samping. Sanggu tahu betul bahwa sopir yang membawa $200 juta adalah John di hadapannya. Sanggu menutupi wajahnya dan akhirnya mengerti segalanya. Di sisi lain, Chaebol generasi kedua membawa Yungki ke kantor ketua Min. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk meminta ketua
ketua Min melepaskan 30% saham hotel kasino. Sebelumnya, Chaebol generasi kedua meminjamkan ketua Min 5,6 miliar untuk investasi hotel. Namun ketua Min berpendapat bahwa ini hanyalah hubungan pinjam-meminjam yang sederhana. Apalagi saat itu pada dasarnya tidak ada kontrak pengalihan saham yang ditandatangani sama sekali. Oleh karena itu, dia dengan tegas menolak mereka berdua. Setelah itu, dia mengusir mereka. Kedua orang yang diusir merasa sangat tidak senang. Mereka pergi ke restoran barbecue bersama untuk membahas rencana buruk terhadap ketua Min. Namun, mereka semua takut pada Cha Musik yang berada di samping ketua Min. Begitu menyebut Cha Musik, semua orang menjadi sangat marah. Seorang pelayan yang tidak takut masalah kebetulan mendengar bahwa mereka ingin mencelakakan seseorang. Dia langsung memperkenalkan jasanya. Pelayan itu mengatakan suaminya adalah anggota organisasi mafia, bekerja bersih dan efisien, sama sekali tidak meninggalkan bukti apapun. Yunki hanya asal bicara. Tak disangka, Chaebol generasi kedua benar-benar menangkapnya. Pelayan itu bahkan menyombongkan diri dengan mengatakan paket lengkapnya 20 juta. Namun, sebenarnya masalah ini hanya membutuhkan 10 juta. Pelayan itu juga diam-diam mengambil keuntungan di tengah. Chaebol generasi kedua bahkan berjanji di tempat. Setelah masalah ini selesai, dia akan membagi 10% saham untuk Yunki. Setelah itu, dia akan memberikan sudut kasino untuk pelayan itu membuka klub. Begitulah, ketiga orang itu langsung membentuk aliansi. Hanya beberapa hari kemudian, pelayan itu benar-benar menerima transfer uang 10 juta. Suami pelayan itu membawa uang tersebut ke kantor wali kota. Sebenarnya suami wanita itu bukan anggota mafia, melainkan hanya anak buah di samping wali kota saja. Hal ini diinstruksikan sepenuhnya oleh wali kota. Hanya saja orang yang ingin dijatuhkan kepada wali kota bukanlah Cha Musik melainkan ketua Min. Untuk Cha Musik, mereka memiliki rencana yang lebih jahat. Hari itu, pecandu judi entah kenapa kambuh kecanduannya. Dia kalah 50 juta dolar di kasino Triad. Awalnya hanya ingin mendapatkan kembali modalnya dan berhenti. Namun tak disangka kartu di tangan pada putaran berikutnya lebih buruk dari putaran sebelumnya. Ketika sisa keping terakhir yang dipinjam diambil oleh dealer. Saat ini Musik juga sudah sampai di kasino Triad. Melihat kondisi Jengpal yang menyedihkan, Jengpal melirik Cha Musik. Setelah itu tanpa berkata apa-apa dia berdiri dari meja, meninggalkan kasino tanpa menoleh ke belakang. Cha Musik mengetahuinya dari manajer. Jengpal kalah lagi 50 juta dolar. Melihat anggota Triad di depannya, Cha Musik mengerti bahwa mungkin Jengpal benar-benar dalam masalah. Jengpal yang tidak terima kembali ke kasino Bontan, mengambil chip kreditnya sendiri. Cha Musik bergegas kembali ke kasino, meminta agar semua 30 juta chip miliknya di kasino diberikan kepada Jengpal. Bahkan jika dia kalah semua, biarkan saja. Tidak lama kemudian, Jengpal kehilangan segalanya. Jengpal yang terlilit utang dan menderita duduk di pinggir jalan. Cha Musik melihat Jengpal yang terlilit banyak utang judi. Dalam kemarahannya membawanya kembali ke Korea Selatan. Huang menyadari dia tidak bisa pergi lagi. Namun Sanggu tidak tahan lagi dan tetap mencari Musik. Dia mengungkapkan alasan Jengpal berjudi. Ternyata Jengpal diam-diam berbisnis dengan Triad. Dia kehilangan banyak uang. Karena ingin mengembalikan uang, dia terpaksa memilih untuk berjudi. Jengpal yang kembali ke Korea Selatan hanya bisa menjadi kasir di restoran ibunya. Dulu manajer kasino, kini menjadi penjual kecil di sebuah restoran. Jengpal tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan yang membosankan dan menjemukan ini. Dia menangis menelepon Cha Musik memohon bantuannya kali ini. Hal-hal lain mudah dibicarakan. Yang penting adalah apakah orang-orang Triad itu menghormati dirinya. Cha Musik juga tidak berani menjamin. Oleh karena itu, dia mencari anggota Triad untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Dia menarik si botak ke samping untuk berbicara, mengatakan bahwa Jengpal seperti saudara baginya, memohon agar mereka tidak mencari Jengpal untuk membuat masalah. Si botak mengatakan perkataannya tidak penting. Masalah ini harus diputuskan oleh bos. Melalui perkenalan si botak, Cha Musik bertemu dengan bos besar mereka. Cha Musik mengatakan akan melunasi semua utang ini, tetapi wajib membatalkan bunga tinggi. Bos Triad yang merasa tertekan ingin menolak, tetapi karena menghormati Daniel yang mendukung Cha Musik, meskipun persyaratannya tidak adil, dia hanya bisa memilih untuk menerima. Bos Triad meminta Jengpal mencicil utang 40 juta dolar dalam 4 kali angsuran. Setiap kali 10 juta dicicil dalam waktu 4 bulan. Cha Musik setuju. Akhirnya dia menekankan bahwa anak itu adalah saudaranya. Keesokan harinya Jengpal kembali ke Filipina. Namun Jengpal yang diuntungkan menjadi tidak tahu malu, menyondongkan Cha Musik apakah bisa membantunya melunasi utang. Melihat Jengpal masih tersenyum, Cha Musik marah. Jika kali ini dia tidak membuat Jengpal sadar sepenuhnya, tampaknya dia akan jatuh lebih parah lagi di masa depan. Cha Musik berkata kepada Jengpal, jika bahkan 10 juta dolar ini
kamu tidak bisa pinjam untuk membayar, maka lompatlah langsung dari jembatan setinggi 10 meter ini. Setelah itu jatuh tidak utuh lagi. Dengan begitu utang kepada Triad akan dihapuskan. Jengpal yang mendengarnya menjadi sangat ketakutan. Dia buru-buru mengatakan bahwa dia punya cara. Dia bisa mencari Chiang untuk meminjam uang ini terlebih dahulu. Jengpal yang dimarahi tetap menelepon Chiang, berharap dia bisa meminjamkan 10 juta lagi demi karirnya. Dia bersumpah bahwa setelah mendapatkan uang pasti akan membayar 2 kali lipat. Chiang yang sudah kehilangan kepercayaan memilih untuk menolak. Tetapi jika CMUSIK setuju untuk membantu menjamin, Chiang bersedia membantu. CMUSIK yang sangat marah mencela Jengpal. Apa bedanya ini dengan saya meminjamkan uang kepada Anda? Jengpal yang dimarahi hingga tak bisa mengangkat kepala. Dia benar-benar putus asa dan perlahan berjalan menuju pagar jembatan. Mengatakan bahwa dia berharap kematiannya bisa membuat CMUSIK merasa sedikit lebih baik. Namun CMUSIK pada dasarnya tidak peduli dengan taktik keputusasaan pria itu. Menginjak gas meninggalkan lokasi. Meninggalkan Jengpal sendirian dalam angin dengan penyesalan. Namun pada akhirnya dia diam-diam menelepon Chiang, mengatakan bahwa dia setuju untuk menjamin Jengpal, berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Jengpal memulai hidup baru. Dengan begitu Jengpal berhasil meminjam uang dari Chiang. Dengan uang itu, Jengpal kembali ke kasino dan bekerja keras. Hanya dalam waktu 1 bulan dia berhasil menarik banyak pelanggan. Tidak hanya mendapatkan kembali uang yang dipinjam dari Chiang, bahkan dia juga berhasil menabung cukup banyak. Meskipun CMUSIK berkali-kali mengingatkan Jengpal untuk membayar Chiang tepat waktu, namun Jengpal selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Sama sekali tidak berniat untuk membayar. Maka CMUSIK membawanya ke kantor. Setelah itu memberinya sebuah tamparan. Sangat cepat Chiang menerima pesan transfer dari Jengpal. CMUSIK berkata kepada Jengpal, perbedaan antara bajingan dan pengusaha adalah kredibilitas. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah bajingan. Jangan pernah menganggap kepercayaan orang lain terhadapmu sebagai modal untuk berbuat curang. Orang paling brengsek di dunia ini adalah yang mengandalkan kasih sayang orang lain terhadapnya lalu memanfaatkannya. Dung selamanya kehilangan tempatnya. Selesai berbicara CMUSIK meninggalkan kantor. Namun keesokan harinya, seorang pria berkacamata hitam menerobos masuk ke kantor Ketua Min dan langsung memerondongkan tembakan. Ketua Min yang memiliki kasino miliaran tiba-tiba dibunuh. Melihat tubuh yang terbaring di ranjang, CMUSIK tidak bisa menahan air matanya. 15 tahun yang lalu, jika tidak ada bantuan murah hati dari Ketua Min, maka sekarang CMUSIK mungkin masih menjadi penjudi sungguhan. Di pemakaman CMUSIK sangat berduka. Dia bersumpah pasti akan menemukan pelaku yang mencelakai Ketua Min untuk membalas dendam bagi seniornya. Tanpa disadari bahwa saat ini pelaku sedang duduk menghadiri pemakaman Ketua Min. Yunki yang cemas memanggil cabul generasi kedua keluar. Dia dengan keras mencela cabul generasi kedua karena bertindak sembrono. Target pembunuhan awal mereka sebenarnya adalah CMUSIK yang mengendalikan kasino Bontan. Mengapa sekarang Ketua Min yang meninggal? Cabul generasi kedua menertawakan Yunki seolah dia tidak tahu apa-apa. Yunki yang mendengarnya buru-buru menolak tanggung jawab, mengatakan dia pada dasarnya tidak peduli dengan saham hotel kasino. Dia hanya ingin mempertahankan pekerjaan pegawai negerinya. Meskipun berkata demikian, malam harinya dia tetap mengikuti cabul generasi kedua menyelinap masuk ke ruang kerja Ketua Min, berusaha menukar kontrak pembagian saham kasino di brankas, kemudian memasukkan modal palsu ke dalam kontrak resmi, tapi malah menemukan kata sandi pada brankas. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, saat itu seorang pegawai wanita masuk. Keduanya segera bersembunyi. Ternyata pegawai wanita itu mendapat perintah dari CMUSIK untuk mengambil informasi kontrak dari brankas. Saat ini cabul generasi kedua tiba-tiba mendapat ide, diam-diam menyisipkan kontrak modal palsu di dalamnya. Setelah menyelesaikan rencana, keduanya menimpakan kesalahan pembunuhan Ketua Min kepada CMUSIK. Yunki berlari ke Biro Investigasi Nasional Filipina dan menyerahkan sebagian dokumen laporan. Dalam dokumen itu ditunjukkan bahwa CMUSIK adalah pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Selain itu, dia bersedia membuat petisi warga Korea yang menentang CMUSIK. Isi di dalamnya menggambarkan CMUSIK sebagai elemen teroris ekstrim. Selain itu, dia adalah penjahat keji yang mendapat perlindungan pemerintah. Pada saat yang sama cabul generasi kedua juga membuat janji dengan CMUSIK. Dia mengeluarkan salinan sertifikat saham yang dikeluarkan sebelum Ketua Min meninggal, mengatakan bahwa dia memegang 40% saham kasino Chalice. Sekarang dia meminta untuk mengambil alih kasino sebagai pemegang saham terbesar. Tak disangka, sekretaris Ketua Min begitu melihat langsung memastikan waktu sertifikat tersebut. Dia memastikan
mengatakan bahwa sertifikat cabul generasi kedua itu palsu. Tanggal penandatanganan pada dokumen adalah hari Ketua Min sedang menjalani operasi usus buntu di rumah sakit. Pada dasarnya tidak ada waktu untuk menandatangani kontrak. Begitu selesai berbicara, Cha MUSIK menerima panggilan telepon dari kepala polisi, mengatakan bahwa sekarang Biro Investigasi Nasional telah mengeluarkan perintah penangkapan untuk Cha MUSIK, menuduh Cha MUSIK membunuh Ketua Min dikombinasikan dengan liputan luas dari media Filipina, menuduh Cha MUSIK adalah orang yang kejam, seorang pembunuh yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Hal saat ini sudah dibesar-besarkan oleh media, dia juga sulit berbuat apa-apa. Dia menyarankan Cha MUSIK bersembunyi dulu, menunggu badai berlalu baru kembali. Cha MUSIK yang tidak rela difitnah langsung berbalik menghubungi Sung Hun, ingin bertemu dengannya untuk berbicara. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Cha MUSIK mengatakan bahwa dia difitnah. Cabul generasi kedua pasti telah mengutak-atik brankas Ketua Min. Dia diam-diam menaruh dokumen kepemilikan saham kasino Chalice di dalamnya. Karena hubungan antara cabul generasi kedua dan Ketua Min sangat buruk, sangat mungkin insiden itu terjadi karena sengketa kepentingan kasino. Sekarang mereka ingin menimpakan semua tuduhan padaku. Selain itu, Yunki di konsulat juga bersekongkol dengan cabul generasi kedua. Kedua orang itu bekerja sama ingin menjebak dirinya. Tepat ketika Sung Hun sedang menebak kebenaran dari perkataan Cha MUSIK, saat itu Biro Investigasi Nasional telah mengepung gereja dengan cepat mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Kepala polisi menyaksikan pemandangan ini dan segera memberitahu Cha MUSIK. Cha MUSIK yang mengetahui dirinya dikhianati hanya bisa buru-buru melarikan diri dari gereja. Setelah polisi kriminal dari Biro Investigasi tiba di lokasi, Cha MUSIK sudah menghilang. Kapten merasa sangat marah terhadap tindakan Sung Hun yang tidak berbuat apa-apa. Jelas bukan Sung Hun yang mengkhianati Cha MUSIK. 3 orang yang rencana mereka gagal berkumpul lagi untuk merencanakan cara menghadapi. Demi memancing Cha MUSIK keluar agar ditangkap, mereka memikirkan rencana kotor lainnya. Mereka mencari seorang aktor, Dennis Safar yang merupakan investor kasino. Cha MUSIK tahu Dennis adalah teman baik Daniel. Dennis mengatakan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un berencana membangun kasino khusus untuk orang asing di Pyongyang. Sekarang mereka menerima undangan kerjasama, berharap Cha MUSIK juga bisa bergabung untuk berinvestasi. Cha MUSIK yang mendengarnya terlihat curiga, tetapi tetap berniat pergi ke pertemuan. Namun Cha MUSIK sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam jebakan. Meskipun sudah menerima pesan dari informan sebelumnya, dia tetap ditangkap kembali oleh Biro Investigasi Nasional di hotel. Cha MUSIK ditangkap di tempat agar tidak dipenjara. Cha MUSIK harus berpura-pura terkena serangan jantung. Karena itu, dia ditahan di rumah sakit untuk perawatan. Cha MUSIK di rumah sakit menelepon Daniel lagi. Daniel mengatakan semuanya sudah diatur. Malam ini akan ada celah keamanan yang dapat membuat Cha MUSIK dapat melarikan diri. Tetapi ditolak oleh Cha MUSIK. Bisa melarikan diri sementara tetapi tidak bisa melarikan diri seumur hidup. Cha MUSIK memohon Daniel untuk membawanya kembali ke Korea Selatan untuk diadili, menggunakan tuduhan lain, lalu dipenjara beberapa tahun dan keluar. Namun sebelum mengekstradisi Cha MUSIK kembali ke Korea Selatan, sesuai dengan persyaratan kebijakan setempat, dia harus menghadiri konferensi pers terlebih dahulu, secara resmi mengumumkan ekstradisi. Oleh karena itu keesokan harinya Cha MUSIK menghadiri konferensi pers. Menghadapi pertanyaan tidak realistis dari para reporter di bawah, dia hanya mengatakan banyak omong kosong. Pada hari ekstradisi, wali kota setempat mengerahkan pasukan khusus untuk mengawal mereka, hanya untuk memastikan bahwa Cha MUSIK dapat naik pesawat dengan aman. Menghadapi penangkapan ini, Cha MUSIK sama sekali tidak panik. Begitu masuk terminal, Cha MUSIK meminta agar borgolnya dilepas. Prajurit SWAT mengeluarkan kunci bersiap membuka borgol, tetapi dihentikan oleh Kapten Botak yang bertanggung jawab mengawal di samping. Polisi SWAT itu mengatakan tugasnya sudah selesai. Kapten Botak itu dibuat terdiam. SWAT mendorong Kapten Botak itu melepaskan borgol Cha MUSIK. Setelah itu, Cha MUSIK dengan angkuh duduk di sofa, mulai menanyakan rencana repatriasi yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. Ketika mendengar bahwa tiketnya adalah kelas ekonomi, Cha MUSIK merasa sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia kembali dengan kemuliaan setelah 15 tahun. Setidaknya harus diatur tempat duduk kelas 1. Dia mengeluarkan segepok uang kertas, meningkatkan tiket semua orang ke kelas 1. Setelah itu dia bahkan menyuruh Kapten tim SWAT pergi membeli 100 cangkir kopi dan 100 kotak makan siang. Menyiapkan makan siang untuk semua saudara SWAT yang melindunginya. Selesai berbicara, Cha MUSIK berdiri bersiap mandi di ruang sauna bandara, hanya meninggalkan beberapa polisi yang terdiam di sana. Ketika Cha MUSIK dikawal kembali ke Korea Selatan, tak disangka para reporter Korea Selatan sudah menunggu di sini sejak dini. Saat ini, peristiwa Cha MUSIK telah mengguncang seluruh Korea Selatan. Untungnya, orang yang datang menjemput Cha MUSIK adalah teman masa kecilnya Jong Hyun, kapten tim polisi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab menyelidiki kasus Cha MUSIK. Jong Hyun membawa Cha MUSIK ke kedai minuman untuk makan sup usus babi yang sudah
sudah lama diidam-idamkan Cha Musik. Keduanya sama-sama menghela napas saat mengingat masa lalu. Namun di sini terjadi pemandangan yang dramatis. Para narapidana di sini semuanya buas dan jahat. Namun tak disangka, setelah mereka mendengar kabar KMUSIK datang, semua orang menundukkan kepala memberi hormat. Sebelumnya ketika KMUSIK belum masuk, nama besar KMUSIK sudah tersebar luas di seluruh penjara. Sangat cepat Jong Hyun berhasil mengumpulkan berita penting. Sesuai deskripsi KMUSIK tentang tersangka, Jong Hyun menemukan pemilik restoran barbeque menerima 2 kali transfer. Setiap kali $10 juta setelah ketua Min dicelakai, dan orang yang mentransfer uang itu adalah Chaebol generasi kedua. KMUSIK teringat cerita Chaebol generasi kedua memasukkan kontrak saham. Langsung memastikan pelaku yang mencelakai ketua Min pasti adalah Chaebol generasi kedua. KMUSIK menyampaikan petunjuk yang dia temukan kepada jaksa penuntut Korea Selatan. Kepala jaksa penuntut merasa sangat bingung. Mengapa KMUSIK tidak memberikan hal-hal ini kepada polisi Filipina? KMUSIK mengatakan bahwa dukungan Chaebol generasi kedua adalah Hyun-ki dari konsulat. Mereka telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memecahkan kasus ini. Dia hanya bisa kembali ke Korea Selatan terlebih dahulu untuk menghindari bahaya. Tak lama kemudian tiba hari persidangan. Pihak jaksa penuntut telah mendengarkan bukti dari semua pihak. Sangat cepat mereka menghapus tuduhan pembunuhan terhadap KMUSIK. Namun, karena 14 tahun lalu KMUSIK telah melakukan serangan kekerasan, melanggar norma sosial. Oleh karena itu akhirnya KMUSIK tetap divonis 1 tahun penjara. Tetapi hukuman itu bisa ditunda selama 1 tahun. Jadi KMUSIK tetap dinyatakan bebas bersyarat. Chaebol generasi kedua yang mendengar kabar ini menjadi sangat panik. Begitu KMUSIK kembali ke Filipina, rencana mereka untuk mengakuisisi saham kasino Chalice juga akan gagal. Hyun-ki datang menghibur agar mereka tidak panik, karena dia telah memasukkan KMUSIK ke daftar hitam larangan masuk Filipina secara permanen. Tanpa disadari bahwa KMUSIK yang mendapatkan kembali kebebasannya sudah memulai rencana balas dendamnya. Pertama, polisi Filipina telah menemukan penembak yang membunuh ketua Min. Meskipun penembak itu hanya pura-pura menggantikan yang lain. KMUSIK setelah membersihkan tuduhannya, media Filipina tetap menggigit KMUSIK tidak melepaskan. Akhirnya tetap ayah angkat yang turun tangan menyelesaikan masalah. Demi membungkam media, KMUSIK harus menghabiskan banyak uang untuk menyuap 17 surat kabar. Dia menyuruh Jengpal ke brankas di gudang bawah tanah. Jengpal membuka brankas dan melihat di dalamnya penuh dengan uang tunai dan emas. Jengpal mengambil $10 juta untuk menyuap media sebagai biaya hubungan masyarakat. Sebagai ganti, mereka tidak akan meliput berita kembalinya KMUSIK ke Filipina dalam waktu 5 tahun. Selain itu, Daniel juga telah meminta pejabat tinggi pemerintah mencabut larangan permanen kedutaan besar terhadap KMUSIK untuk kembali ke Filipina. Begitu KMUSIK kembali ke Filipina, dia langsung mengirim pesan kepada 3 orang. Chaebol generasi kedua yang menerima pesan itu menjadi sangat terkejut dan ketakutan, segera memesan tiket pesawat untuk melarikan diri kembali ke Korea demi menyelamatkan nyawa. Hyun-ki juga dengan cepat dipanggil oleh kedutaan besar untuk berbicara. Ternyata penindasannya terhadap warga Korea di luar negeri telah dilaporkan ke Gedung Biru. Gedung Biru telah memberhentikan jabatan konsulnya, menuntut dia segera kembali ke negaranya untuk menjalani penyelidikan. Setelah menyelesaikan 2 hal yang mengganggu ini, KMUSIK telah kembali ke kasino yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Tempat ini menyimpan segala kesulitan dan impian yang pernah dilaluinya, namun tak disangka malah dikelola oleh Jengpal menjadi kekacauan. Jumlah pengunjung yang datang untuk bersenang-senang dan hiburan berkurang sepertiga dari sebelumnya. KMUSIK hendak bertanya kepada Jengpal apa yang sedang terjadi, namun Jengpal tampak sangat canggung, sepertinya tidak terlalu menyambut kembalinya KMUSIK. Setelah itu dia langsung mengatakan ada urusan yang harus dilakukan, buru-buru melarikan diri dari lokasi. Ternyata selama KMUSIK pergi, Jengpal berkenalan dengan senior baru bernama Yang Sangsu. Yang Sangsu yang baru naik daun sangat sombong. Setelah mendengar kabar kembalinya KMUSIK dari Jengpal, dia langsung ingin mengajak KMUSIK bertemu untuk berkonflik. Saat berikutnya Yang Sangsu langsung menelepon KMUSIK. Mendengar ada orang yang ingin berkonflik dengannya. KMUSIK segera bergegas ke lokasi yang dijanjikan, tetapi pelayan mengatakan kepadanya bahwa Yang Sangsu sudah pergi. KMUSIK merasa dirinya ditipu, buru-buru mencari di dekat sana. Tidak lama kemudian dia menemukan Yang Sangsu di sudut restoran. Setelah itu KMUSIK duduk, lalu segera mengeluarkan pistol dari saku celana dan menyembunyikannya di bawah serbet. Tindakan ini membuat Yang Sangsu bingung, buru-buru tertawa untuk menghilangkan suasana tegang. Setelah itu dia berbohong bahwa tadi malam dia minum banyak sehingga mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Tepat pada saat ini anak buah Yang Sangsu datang. Pria yang kaya pengalaman tidak tertipu oleh trik ini, mengatakan bahwa ketika saya sedang berkeliaran di masyarakat, kalian semua masih memakai celana bolong pantat. Kalau orang dewasa sedang berbicara, kalian jangan menyela. Yang Sangsu adalah orang yang berakal sehat, hanya bisa mengusir anak buahnya pergi. KMUSIK mengingat Yang Sangsu baru pertama kali berbuat salah,
hanya memberinya beberapa teguran sederhana lalu melepaskannya. CMUSIK setelah menyelesaikan masalah, demi menghidupkan kembali kasino Bontan, dia menyuruh Sangsu memanggil semua manajer kasino keluar, menyuruh mereka berbicara dengan leluasa tentang kesulitan mereka. Pengawas para manajer mengatakan bahwa Jengpal memperlakukan semua orang berbeda, hanya peduli pada kepentingan diri sendiri. Di bawah pengelolaannya, bisnis kasino tentu saja menurun tajam, hanya mengandalkan komisi dasar tidak dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, semua manajer ingin mengambil kesempatan saat masih muda, pindah ke kasino lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. CMUSIK yang mendengarnya menaikkan tingkat komisi menjadi 1,8%, tertinggi di industri ini, apalagi juga menetapkan hadiah kinerja. Selesai berbicara, ia segera mengeluarkan banyak uang tunai dari saku, langsung memberikan sejumlah uang kepada setiap orang sebagai hadiah permulaan. Dengan cepat kasino Bontan telah kembali ke masa kejayaan sebelumnya. Di sisi lain, CMUSIK masih menyelidiki sendiri siapa yang membunuh Ketua Min. Ia menyuruh Sanggu untuk pergi ke tempat pemilik kedai daging panggang mencuri kamera pengawas, karena saat Ketua Min dibunuh, pemilik kedai telah menerima sejumlah besar uang. Sangat mungkin itu adalah imbalan yang dibayarkan kepada pembunuh bayaran. Setelah itu, kamera pengawas telah dikirimkan kepada CMUSIK, tetapi Sanggu justru sangat tidak mengerti tindakan CMUSIK. CMUSIK mengatakan tunggu sampai ia menemukan bukti yang akurat barulah akan memberitahunya. Tepat saat Sanggu berbalik pergi, CMUSIK memanggilnya lagi, mengatakan kepada Sanggu bahwa ia telah menganggapnya sebagai penggantinya, karena ia tahu Jengpal tidak memiliki kemampuan ini. CMUSIK mencari petunjuk sepanjang malam, saat ini Jengpal tiba-tiba memanggilnya ke kasino. Jengpal berharap CMUSIK bisa menyelamatkan temannya itu. Kata-kata belum selesai diucapkan, polisi bersenjata lengkap tiba-tiba menyerbu kasino, menangkap Jengpal dengan tuduhan menyembunyikan uang secara ilegal. Ternyata Jengpal punya teman yang dicari Interpol, dia lari ke Filipina untuk meminta bantuan Jengpal. Jengpal awalnya ingin meminta bantuan Yang Sangsu sedikit, tak disangka Yang Sangsu ternyata orang yang tidak berguna. Sekarang kembali hanya bisa memohon bantuan CMUSIK. Jengpal mendapatkan sejumlah uang dari teman baik ini, dianggap sebagai kaki tangan oleh polisi Filipina, jadi Jengpal dibawa pergi. CMUSIK melihat pemandangan ini belum tahu apa yang telah terjadi. Ia menelepon kepala polisi, mengetahui bahwa saat ini setidaknya ada 8 instansi yang mencari Jengpal. Tuduhan tersebut termasuk perjudian ilegal dan 2 tindakan penipuan tidak jujur. Menghadapi surat perintah penangkapan merah dari Interpol, CMUSIK juga tidak berdaya. Keesokan harinya, CMUSIK datang ke rumah mengunjungi Jengpal. Jengpal menangis memanggil ibunya, mengatakan bahwa ia benar-benar tahu kesalahannya. CMUSIK mengingatnya dalam hati, ia segera berbalik mencari Daniel. CMUSIK belum pernah meminta apapun dari Daniel untuk dirinya sendiri, tetapi kali ini ia berbicara kepada Daniel demi Jengpal. Daniel merasa sangat aneh, mengapa CMUSIK membantu Jengpal berkali-kali. CMUSIK masih mengatakan kalimat yang sama, dia seperti saudara baginya. Di bawah penanganan Daniel, Jengpal dengan cepat dibebaskan. Ia segera membawa temannya untuk berterima kasih kepada CMUSIK. Sementara CMUSIK hanya dengan tenang memberikan kepada teman Jengpal satu set kartu identitas baru, menyuruhnya meninggalkan Filipina secepat mungkin. Teman Jengpal berjanji akan membalas $2 miliar uang bantuan ke rekening CMUSIK. Tapi CMUSIK tidak berniat menerima balasan apapun, telah menolaknya. Ia melakukan itu hanya untuk menyelamatkan Jengpal saja. Namun, Jengpal berbalik menggunakan nama CMUSIK untuk meminta uang balasan itu dimasukkan ke kantongnya sendiri. Sejak saat ini sifat asli Jengpal telah terbongkar. CMUSIK di sisi lain masih menyelidiki kasus Ketua Min. Benar saja, usaha tidak mengkhianati hasil, ia menemukan seseorang yang sangat penting di kamera pengawas. 4 orang berkumpul di meja makan di mana pria berambut putih itu pernah menghadiri pesta ulang tahun kepala kantor pajak bersama CMUSIK. Untuk memperjelas apa sebenarnya konspirasi di dalamnya, CMUSIK menelepon anak orang kaya yang sudah lari kembali ke Korea, mengatakan bahwa ia berharap anak itu bisa kembali ke Filipina menemuinya. Di permukaan anak orang kaya itu setuju, tetapi sebenarnya mana berani dia kembali ke Filipina. Tepat ketika kedua orang itu buru-buru pergi, tetapi tidak menyadari bahwa mereka telah lama menjadi sasaran anak buah CMUSIK di samping, Sanggu di sisi lain mulai bertindak. Dia diam-diam mencari polisi Sunghun lagi, memberikan petunjuk penting kasus Sojung dan Philip, mengeluarkan foto John yang dia ambil di pintu hotel. Sanggan mengatakan bahwa saat Sojung dan Philip dibunuh, ia melihat orang ini mengambil $200 juta tunai. Dia adalah orang yang selalu berada di samping CMUSIK. Orang di balik masalah ini pasti adalah CMUSIK. Sunghun ragu-ragu, hanya berdasarkan sebuah foto tidak bisa dijadikan bukti. Sebelumnya Sunghun telah meninjau ulang rekaman kamera pengawas saat itu, tetapi durasi adegan penting telah dipotong dan dihapus, kecuali Sanggu bisa menemukan rekaman video pengawas saat itu. Alasan Sanggan melakukan itu hanya karena Philip adalah saudara laki-lakinya. Di sisi lain,
Pemilik kedai dengan hati-hati masuk ke kedai daging panggang, tetapi menemukan kamera pengawas telah diambil. Dia segera menjadi panik, kasus pembunuhan penyewa ini pasti telah terungkap. Malam hari tiba-tiba ada bayangan orang melintas di pintu, berpikir pasti KMUSIK mengutus orang untuk membalas dendam. Lalu dia segera mengambil pistol dari laci menembak ke pintu, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Dia terduduk di tanah meratap. Setelah KMUSIK menyelidiki telah menemukan, dalang dibalik kasus pembunuhan Ketua MIN sangat mungkin adalah wali kota. Kepala departemen yang muncul di kamera hanyalah kaki tangan saja. Untuk memperjelas kebenaran, KMUSIK menceritakan ini kepada John, berharap dia bisa membantunya membereskan orang yang telah membunuh Ketua MIN. Tetapi ketika John mengetahui orang yang ingin KMUSIK tangani adalah wali kota, dia justru mengatakan ingin pergi bertanya pendapat Daniel. John takut menyingkirkan wali kota bukan karena kedudukan wali kota, tetapi karena wali kota adalah kerabat dekat Daniel. Daniel pernah mengatakan kepada John bahwa sama sekali tidak boleh menyentuh kerabatnya, jika tidak akan menanggung konsekuensinya. Jadi jika KMUSIK berani bertindak terhadap wali kota, itu berarti sedang menantang Daniel. Namun KMUSIK bertekad membalas dendam untuk Ketua MIN. Pagi hari, Jengpal duduk di samping mesin slot dalam kondisi linglung. Tiba-tiba menerima panggilan dari panti jompo tempat Ibu Sojung tinggal. Ibu Sojung telah meninggal dunia, orang-orang panti jompo tidak dapat menghubungi Sojung. Oleh karena itu menelepon untuk bertanya. Jengpal tahu dirinya pernah dikhianati Sojung, tetapi ia masih mencintainya dengan dalam. Setiap tahun ia akan meletakkan seikat bunga di makam Sojung, juga mengucapkan kata-kata untuk mengenangnya. Di sisi lain, polisi Sunghun menerima video yang dikirimkan Sanggu. Gambar di dalamnya adalah video di kedai daging panggang pada hari Ketua MIN dibunuh. Ternyata Sanggu sudah lama menyalin satu salinan. Menurut catatan transfer uang sebelumnya, polisi juga mengidentifikasi beberapa orang di video menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan seseorang. Oleh karena itu, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pertama adalah pemilik kedai daging panggang. Namun, pada hari penangkapan, Sunghun justru mengetahui dari rekan kerjanya bahwa pemilik kedai telah menghilang. Selain itu, di pintu juga ada bekas tembakan. Sunghun mengetahui situasinya segera mengirim pesan kepada Sanggu, meminta Sanggu memberitahunya lokasi KMUSIK saat ini. Karena ia curiga hilangnya pemilik kedai pasti ada hubungannya dengan KMUSIK. Tidak tahu bahwa KMUSIK juga tidak tahu di mana pemilik kedai itu berada. Ia juga membawa Sanggu ke kedai daging panggang untuk mencari pemilik kedai. Tidak lama kemudian Sunghun tiba di tempat kejadian. Begitu membuka mulut sudah mengancam KMUSIK, memperingatkannya untuk tidak melakukan hal berbahaya apapun. KMUSIK tertegun sedikit saat dikatakan begitu. Jelas-jelas ia tidak punya titik lemah apapun di tangan polisi. KMUSIK waspada. KMUSIK segera bertanya kepada Sanggu apakah dia telah mengkhianatinya dan bersekongkol dengan polisi. Tetapi Sanggu justru mengatakan ini jelas-jelas Sunghun sedang memainkan trik adu domba. KMUSIK menyuruh Sanggu menatap matanya saat berbicara. Akhirnya KMUSIK sementara percaya padanya. Demi mencari tahu orang yang telah membunuh Ketua MIN. Malam hari KMUSIK mengutus orang mencari kepala departemen itu. Kebetulan kepala departemen sedang membereskan barang-barang dan bersiap untuk kabur. Begitu naik mobil sudah ditangkap oleh anak buah KMUSIK. KMUSIK meminta kepala departemen menjawab pertanyaannya. Jika tidak bicara maka akan mengirimnya ke neraka. Kepala departemen ketakutan setengah mati berkata semuanya dilakukan oleh wali kota. Dia iri melihat Daniel secara khusus menyukai KMUSIK. Sedangkan alasan membunuh Ketua MIN hanya karena kebetulan ada orang yang menugaskan untuk menyingkirkannya. Jadi, hanya sekalian saja. Setelah itu KMUSIK menyewa orang untuk menculik wali kota, menanyakan kepadanya mengapa membunuh Ketua MIN. Wali kota yang keras kepala masih berdalih. Berdasarkan fakta bahwa dia adalah kerabat Daniel, dia yakin KMUSIK tidak berani berbuat onar. Dia bahkan mengatakan tentang KMUSIK menelan 200 juta dolar milik pelanggan. Bahkan dengan sombong ingin mempublikasikan hal ini. KMUSIK yang mendengarnya menjadi benar-benar gelap mata. Dia langsung menyuruh orang menyiram bensin ke tubuh wali kota. Wali kota tadi masih sombong. Saat ini akhirnya tahu bagaimana rasanya takut. Waktu 10 tahun, KMUSIK dari orang tidak dikenal menjadi bos besar kasino. Tetapi kelangsungan hidupnya masih berada di tangan orang lain. Kali ini ia ingin menentukan nasibnya sendiri. Ia sama sekali tidak mengizinkan siapapun memegang nasibnya. Ia yang marah langsung memberi satu pemantik api mengantar wali kota ke neraka. Melihat wali kota terbakar meratap berteriak di depan mata. KMUSIK mengerti harga yang harus dibayar untuk balas dendam. Selanjutnya hal yang harus ia hadapi adalah
balas dendam gila dari Daniel. Hanya dalam 1 hari Daniel sudah menemukan wali kota menghilang. Ia segera menyuruh John mencari jaringan berita bawah tanah di Filipina. Ia curiga CMUSIK adalah pelakunya. Tetapi John justru mengatakan CMUSIK tidak mengatakan apapun kepadanya. Apalagi juga tidak tahu apa-apa tentang hilangnya wali kota. Namun John baru saja keluar dari ruangan. Ia langsung menelepon CMUSIK, menyuruhnya cepat-cepat kabur dari Filipina kembali ke Korea. Daniel sudah mengeluarkan perintah pembunuhan jutaan dolar di pasar gelap. CMUSIK menyadari ada yang tidak beres, segera menelepon Jeng Pal, bertanya berapa hutang Tuan Huang pada kasino. Jeng Pal mengatakan setelah Tuan Huang kalah semua uangnya maka sudah kembali ke negaranya. Sekarang mungkin sedang menginap di suatu hotel. Namun CMUSIK sama sekali tidak peduli bagaimana Tuan Huang. Ia hanya ingin mencari alasan cepat kembali ke Korea untuk menghindari pengejaran Daniel. Selesai berbicara, CMUSIK segera bertindak. Kembali ke Korea tidak berani menunda walau hanya 1 menit. Sanggu tahu CMUSIK telah kembali ke Korea. Malam itu juga pergi ke kamar KMUSIK. Duduk di depan komputer terus mencari video tempat kejadian perkara kasus Philip, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tepat saat ini terdengar suara ketukan pintu. Sanggu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah CMUSIK kembali? Ketika ia bersiap untuk pergi, justru menemukan suara ribut dari bawah tanah terdengar. Dia dengan hati-hati berjalan turun ke bawah tanah, tetapi justru melihat Jeng Pal. Jeng Pal menyerahkan paspor dan video di brankas kepada Sanggu. Paspor ini adalah paspor Philip dan Sojung. Benar saja CMUSIK adalah dalang di balik kasus Philip dan Sojung. Bukti-bukti ini cukup untuk membuat CMUSIK dideportasi kembali ke negaranya untuk menjalani penyelidikan. Begitu selesai berbicara, mereka langsung menemukan sejumlah besar uang dan emas di dalam lemari. Ketika melihat lemari penuh uang tunai, Jeng Pal bersemangat sampai hampir gila. Sementara CMUSIK saat ini sedang di Korea mengenang masa lalu dengan saudara baiknya, merasakan masa-masa indah yang singkat ini. Tidak tahu bahwa akan segera terjadi krisis masalah dari dalam dan luar. Beberapa hari berikutnya, setiap hari Jeng Pal selalu membawa miliaran uang tunai bersamanya. Tidak hanya itu, Sanggan segera menyerahkan bukti kepada polisi Sunghun, berharap dia bisa menangkap CMUSIK sesegera mungkin. Namun sebelum menangkap CMUSIK, Sunghun harus menangkap semua tersangka dalam kasus Ketua Min, berdasarkan bukti yang pasti ada di tangan. Pertama, Sunghun meminta imigrasi setempat surat perintah deportasi pemilik kedai daging panggang, menyita paspornya. Ketika pemilik kedai naik pesawat, Sunghun segera membawa surat perintah penangkapan untuknya secara sah. Di sisi lain, anak orang kaya dan Yunki yang lari kembali ke Korea juga ditangkap oleh polisi Korea atas dugaan pembunuhan Ketua Min. Sampai saat ini, semua orang yang bersalah dalam kasus Ketua Min telah membayar harga yang setimpal. Namun, CMUSIK melarikan diri kembali ke Korea untuk menghindari pengejaran Daniel. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di Filipina, CMUSIK masih di rumah makan kimchi buatan ibu. Ia menarik tangan istrinya berterima kasih padanya karena telah berbakti melayani keluarga ini selama bertahun-tahun. Ia berencana membawa seluruh keluarga menetap di Australia, tetapi proses ini membutuhkan banyak uang. Maka CMUSIK berkenalan dengan Jang Jun di bawah perkenalan anak buah. Jang Jun selalu menjalankan bisnis perjudian online di Jepang. Dia berharap akan memindahkan 60 miliar dolar uang yang diputar ke Filipina untuk dicuci uang. Uang sebesar itu dapat memenuhi sekitar 60 kotak apel. CMUSIK meminta biaya pemrosesan 8%. Jang Jun setelah mendengarnya juga tidak berani melawan, oleh karena itu menyetujuinya. Bahkan meninggalkan uang deposit 500 juta dolar untuk menunjukkan ketulusannya. Menghadapi transaksi baru seperti itu, CMUSIK masih belum yakin. Ia segera menelepon Jong Huin, berharap ia menyelidiki latar belakang Jang Jun ini sedikit. Tidak lama kemudian waktu telah tiba pada hari transaksi. Jang Jun membawa sebuah truk besar. Di dalamnya penuh berisi 60 miliar uang tunai. Tepat saat ia ingin membuka pintu mobil, 60 miliar uang tunai memenuhi bak truk. CMUSIK menyuruh anak buahnya maju untuk memeriksa sedikit. Tetapi Jang Jun justru terus mendesak CMUSIK agar segera mentransfer 60 miliar ke rekeningnya. Hal ini membuat CMUSIK curiga. Demi menjamin keamanan, ia pun memerintahkan anak buahnya menurunkan peti satu persatu untuk diperiksa. Tetapi tak disangka anak buahnya justru menumpahkan semua kertas putih di dalam peti keluar. CMUSIK melihat itu baru saja bersiap untuk melawan, justru dipukul oleh seseorang dari belakang dengan tongkat hingga pingsan di tanah. Anak buahnya juga langsung dikunci di dalam peti. Jang Jun sangat puas dengan hasil di depan mata, memerintahkan anak buahnya membereskan akibat secepat mungkin. Setelah itu langsung mengemudi meninggalkan tempat
tempat kejadian. CMUSIK dalam keadaan samar-samar sadar memanfaatkan kesempatan menyembunyikan sebongkah batu. Menghajar satu kali membuat orang yang tinggal di sana pingsan. Setelah itu dari orang lain mengetahui orang yang memberi perintah di balik layar adalah Ketua Ko. Setelah itu CMUSIK segera membawa orang pergi mencari Ketua Ko. Mengatakan bahwa ia akan menanggung seluruh tanggung jawab atas masalah $200 juta. Pertikaian kali ini dianggap sebagai adil. CMUSIK berharap setelah ini Ketua Ko jangan berbuat ulah apapun lagi. Ia segera membawa anak buahnya pergi. Ketua Ko dengan gembira menelepon Jang Jun, memintanya untuk tidak mencari KMUSIK membuat masalah lagi. Hutang sebesar $200 juta. Saat ini KMUSIK pada dasarnya tidak punya cara untuk melunasinya. Namun KMUSIK baru saja tiba di rumah sudah menerima telepon dari Daniel. Daniel menunjukkan perhatian kepada KMUSIK, berharap ia segera kembali ke Filipina untuk makan bersama. Sungguh baik jika kesalahpahaman antara keduanya dapat diselesaikan. Tetapi layar berpindah, John dipukuli babak belur di sekujur tubuhnya berlutut di tanah. Daniel mengungkapkan niatnya. Panggilan telepon ini justru untuk memancing CMUSIK kembali ke Filipina. CMUSIK yang polos mana tahu situasi sekarang. Dikira Daniel sudah memaafkannya membunuh kerabatnya. Tidak lama kemudian CMUSIK telah kembali ke Filipina. Tetapi baru saja turun dari pesawat, ia sudah melihat John penuh luka. CMUSIK segera menjadi waspada. Berbohong sedang berada di toilet demi menguji dugaannya. Ia hanya bertanya satu kalimat untuk menguji, yaitu "Are you okay?" Kalimat ini membuat John menyadari KMUSIK sudah melihat kondisi mengenaskannya. Dia buru-buru mencari KMUSIK di kerumunan. Setelah menemukannya langsung mulai mengejar dengan sekuat tenaga. Untungnya KMUSIK cerdas, tepat waktu melarikan diri dengan menaiki taksi. Jika tidak, akibatnya akan sangat mengerikan. KMUSIK bersiap untuk kembali ke villa mengambil ratusan miliar dolar yang tersimpan di sana. Setelah itu melarikan diri, tiba-tiba menemukan pintu utama telah didobrak oleh seseorang. Ia dengan hati-hati mengambil tongkat golf, dengan hati-hati melangkah ke ruang bawah tanah. Hasilnya seluruh uang tunai di brankas telah lenyap tanpa jejak. Batangan emas di dalamnya juga menghilang. Ia marah mengeluarkan pistol mengendarai mobil ke pantai. Ia diburu dari belakang seorang diri merenung. Usaha keras lebih dari 1 dekade akhirnya gagal. Saat ini hanya bisa berdiri di pantai diam-diam menyeka air mata. Ia tiba-tiba teringat kata-kata Jengpal, bunga tidak akan pernah mekar selamanya. Tepat ketika CMUSIK sedang kesulitan bagaimana cara bangkit kembali, Jang Jun justru meneleponnya. Ternyata Jang Jun juga telah tiba di Filipina. Dia mengusulkan sebuah rencana kerjasama dengan CMUSIK. Berharap CMUSIK bisa mengelola aset membantunya, memanfaatkan mata uang kripto yang tidak dilacak polisi untuk melakukan transaksi. Setelah itu dia menciptakan sebuah kasino virtual online. Pemain hanya perlu memantau melalui layar kasino sudah dapat menggunakan papan ketik untuk memasang taruhan. Sedangkan yang perlu CMUSIK lakukan adalah membuka kasino sungguhan di Filipina. Jang Jun akan berdasarkan ini untuk membangun sebuah sistem. Keuntungan kasino akan berkali-kali lipat dibandingkan kasino tradisional. Apalagi Jang Jun juga setuju membagi 50% keuntungan untuk CMUSIK. Dia meminta CMUSIK menjamin ada 20 meja judi. Uang deposit untuk setiap meja adalah 3 miliar dolar. Berhadapan dengan peluang bagus untuk membalikan keadaan seperti itu, CMUSIK sedikit tergerak, tetapi sekarang ia bahkan tidak cukup uang untuk deposit satu meja. CMUSIK yang tidak berdaya hanya bisa menelepon Jengpal, menyuruhnya mengambil 30 juta dolar yang ia simpan di kasino Bontan. Melihat ratusan miliar dolar uang kertas dan batangan emas, Jengpal tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Di sisi lain Suhun berhasil menangkap 3 orang, membawa surat perintah penangkapan ke kasino Bontan, bersiap menangkap CMUSIK. Tetapi justru diberitahu oleh karyawan bahwa CMUSIK tidak ada di kasino. Ia sedang kecewa saat ini menerima telepon dari Sanggu, memberitahunya lokasi pasti KMUSIK. Sanggu berharap polisi cepat bertindak, tetapi semua ini diam-diam diperhatikan oleh John. Setelah itu John diam-diam mengikuti di belakang Suhun. Jengpal dan Sanggu juga berangkat, tetapi sebelum berangkat, Sanggu justru membuka pintu mobil mengeluarkan sebuah pistol memberikan kepada Jengpal. Setelah itu 2 orang langsung berangkat ke tempat persembunyian CMUSIK. Saat ini KMUSIK sedang dengan gembira memasak makan siang. Karena undangan Jang Jun membuatnya melihat harapan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu ia secara khusus menyiapkan 1 meja makanan enak, bersiap berbagi kabar baik ini dengan Jengpal. Dengan cepat 2 orang kelompok Jengpal telah tiba di tempat. CMUSIK melihat Sanggu juga datang. Agak khawatir bertanya mengapa Sanggu datang ke sini. Jengpal mengeluarkan 30 juta yang sudah disiapkan di bagasi mobil. 30 juta ini adalah harapan terakhir bagi CMUSIK untuk memberikan keadaan. Setelah beberapa orang masuk ke rumah langsung duduk di kamar berbicara. Hal yang paling
paling tidak kurang dimiliki KMUSIK adalah keberanian untuk memulai lagi. Ia mengatakan kepada dua orang itu bahwa dirinya sedang diburu Daniel. KMUSIK saat ini sedang dalam tahap melarikan diri. Ia berharap Jengpal dan Sanggu bisa membantu mengelola kasino. Menyuruh dua orang itu jangan khawatir. Ia akan segera kembali ke masa kejayaan. Mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Filipina 15 tahun. Sama sekali tidak akan mudah dikalahkan. Tetapi tepat saat ini, Sunghoon membawa Mark sudah diam-diam tiba di luar rumah. Setelah itu ada juga John membuntuti di belakang. Tujuan John justru ingin membawa KMUSIK kembali kepada Daniel. Dua orang kelompok Sunghoon mengenakan rompi anti peluru berpisah bertindak. Tepat ketika KMUSIK menuangkan minuman untuk mereka. Ekspresi aneh Sanggu sudah disadari oleh KMUSIK. KMUSIK melihat ke arah jendela merasa ada yang tidak beres. Berbalik menatap Sanggu lekat-lekat. Saat ini Sunghoon tiba-tiba membuka pintu, mengarahkan pistol ke arah KMUSIK. KMUSIK baru saja ingin melawan langsung dilucuti senjatanya. Ia tidak punya pilihan lain selain mengangkat tangan menyerah. Setelah menyaksikan Sanggu mengkhianatinya, KMUSIK sesaat tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi tepat ketika Sunghoon membaca surat perintah penangkapan KMUSIK, John tiba-tiba menyerang dari belakang. Semua orang mendengar suara tembakan langsung melarikan diri. Tetapi Mark sudah terkena tembakan tergeletak dalam genangan darah. Sunghoon marah menarik KMUSIK pergi dari tempat kejadian. Tetapi saat ini John justru menyerang dari luar masuk, menembak beberapa kali ke arah Sunghoon. Baik Sunghoon dan KMUSIK sama-sama terkena tembakan. Mereka semua terjatuh ke tanah. Sanggu melihat ada kesempatan, langsung berdiri menembak beruntun ke arah John. Akhirnya John juga tewas. Saat ini KMUSIK bersandar pada tekadnya yang kuat mengambil pistol Sunghoon, langsung menembak mati Sanggu yang telah mengkhianatinya. KMUSIK terhuyung-huyung berdiri. John mengucapkan satu kalimat, "Saudara baik, hiduplah dengan baik." Selesai mengatakan kalimat ini ia pun meninggal. KMUSIK menyaksikan saudara-saudaranya satu persatu tewas di depannya. Ia diam-diam menutup kedua matanya. Ia tidak mengerti mengapa sampai ke langkah ini. Jengpal yang bersembunyi di balik lemari segera berdiri di depannya. KMUSIK mengangkat pistol mengarah ke Jengpal. Tetapi saat ini Jengpal justru berpura-pura menyedihkan kepada KMUSIK. KMUSIK tidak bisa bertindak, mungkin karena dia adalah satu-satunya keturunan ketua Min yang tersisa. KMUSIK menyuruh Jengpal membereskan uang bersiap untuk pergi. Jengpal membawa 2 tas uang, tetapi tepat saat KMUSIK membuka pintu mobil, hanya satu tembakan. KMUSIK ditembak oleh Jengpal di kepala. Jengpal tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia dengan cepat berbalik mengendarai mobil meninggalkan tempat kejadian. KMUSIK begitu saja meninggal di tangan orang yang paling ia percayai. Seperti yang dikatakan Jengpal, bunga tidak mekar selamanya. Bunga seindah apapun suatu hari juga akan layu. Dalam sekejap 6 bulan berlalu, Sunghoon pulih kesehatannya. Saat itu ia kembali ke Korea dengan luka berat. Saat ini ia bertanggung jawab menindak kejahatan perjudian online lintas batas. Kasino online menggunakan uang virtual untuk melakukan transaksi taruhan. Hanya menghitung pendapatan setiap hari sudah mencapai ratusan miliar dolar. Operator kasino online ini adalah Jang Jun yang pernah mengundang KMUSIK. Hari itu seorang bos besar dari Las Vegas datang untuk berinvestasi di kasino. Dia adalah orang Korea. Dia adalah pengkhianat Jengpal. Jengpal mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk menjadi raja.